Tak terasa 1 bulan berlalu dengan tenang dalam kesibukan ini. Di pavilion bintang jatuh, Xiaoyan, Yao Lao, Cailin, dan Dr. Peri kecil akhirnya berkumpul. Balai jiwa masih belum bereaksi. Kurasa mereka menunggu api lotus pemurnian iblis yang akan muncul dalam 9 bulan, kata Yao Lao. Xiaoyan terkejut. Bagaimana mungkin klan Hun tahu tentang api lotus itu? Apa yang diketahui klan Hun jauh melebihi bayanganmu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya api lotus itu muncul, dan mereka mungkin memiliki catatannya, jawab Yao Lao. Lantas Yao Lao mendesak agar mereka bersiap. Jadi, dalam 9 bulan, kita harus berusaha meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Di sisi lain, Xiaoyan menghela napas. Di kelas Dousheng sulit maju. Aku hanya akan mencapai Dousheng bintang 1 puncak dalam 9 bulan ini. Yao Lao menggeleng. Aku tidak bicara tentang dirimu, aku bicara tentang Cailin. Yao Lao menjelaskan bahwa sebagai Seven Colored Heaven Swallowing Python, Cailin dapat maju dengan cepat ke kelas Bansheng jika diberi energi yang cukup. Heaven Swallowing Python memiliki fisik yang kuat dan akan sangat membantu melawan Dousheng sejati. Ia juga menyebut Shun Er yang sedang retreat yang kemungkinan akan menjadi Dousheng tambahan bagi mereka nanti. Cailin dan Xiaoyan sama-sama tahu bahwa potensi mereka berdua sangat luar biasa. Namun, Cailin membutuhkan energi yang sangat besar. Kemana kita bisa mencari harta yang menakutkan itu? Tanya Xiaoyan. Yao Lao menyipitkan mata. Ada satu tempat di dunia ini yang dapat membantu Cailin mengendalikan tubuh fisiknya. Selain itu, ia memiliki batu esensi 9 warna. Jika sangat beruntung, ia bahkan bisa berevolusi menjadi Nine Colored Heaven. Swallowing Python, sebuah eksistensi yang setara dengan Raja Ular Surga kuno. Di mana? Tanya Xiaoyan dan Cailin serentak. Lantas Yao Lao tersenyum kecil. 9 tenang musim semi dalam tanah suku Python 9 tenang. Ia juga menambahkan, jika kau ingin menaklukkan api setan lotus yang memurnikan, mata air 9 ketenangan ini adalah tempat yang harus kau kunjungi. Mengapa? Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa menurutmu tidak akan ada masalah saat menundukkan api teratai setan hanya karena kamu telah mencapai kelas Dousheng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiaoyan. Hanya ada 1 dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek dewa ini yang telah membuat takut semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat kamu berada di retret. Teks-teks tersebut secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Jadi, kamu harus bisa memahami lebih banyak dari ini. Xiaoyan terkejut mendengar Yao Lao mengatakan bahwa kekuatan Dousheng miliknya masih belum cukup untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Di sisi lain, Yao Lao menjelaskan bahwa api teratai setan adalah salah satu dari 3 api surgawi teratas. Api iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, tetapi belum ada yang berhasil menundukkannya, katanya dengan serius. Fakta ini membuktikan bahwa kekuatan Dousheng bintang 1 Xiaoyan tidak memadai. Apalagi ia mengungkapkan rumor bahwa bahkan Purifying Demonic Lotus Saint, seorang ahli Dousheng tingkat tinggi, tewas karena serangan balik dari api itu. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan menciut dan ia tahu ia harus bersiap. Dan tak lama setelah itu, untuk secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilannya, Yao Lao mengeluarkan gulungan kuno berwarna merah tua. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang kudapatkan dengan harga mahal. Pil musim semi kuning 9 yin. Jelas Yao Lao. Pil ini dirancang untuk dimasukkan ke dalam tubuh api teratai setan saat penaklukan, dan kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis itu. Namun kita butuh bahan utama untuk menyempurnakan pil musim demi ini. Kristal darah musim semi. Kristal ini hanya terbentuk di dasar 9 musim semi yang tenang. Jadi, kau harus pergi ke sana dalam 9 bulan ini untuk mendapatkannya, kata Yao Lao. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Ia tahu kalau api teratai setan sangat penting baginya, jadi kegagalan berarti menunggu 1000 tahun lagi. Ia harus kembali ke langkah-langkah lama, yaitu menyiapkan pil penolong sebelum menelan api surgawi. Apakah 9 musim semi yang tenang dikelola oleh suku Python 9 ketenangan dasar bumi? Tanya Xiaoyan. Yao Lao membenarkan.
Ya, tempat itu adalah wilayah suci mereka, jauh di bawah tanah, dengan pertalian gelap dan dingin. Tempat itu adalah tempat pelatihan misterius bagi binatang ajaib ular. Bahkan aku tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya. Ia juga menambahkan, untungnya kau memiliki 4 api surgawi untuk melindungimu saat mencapai bagian terdalam, untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Selain itu, tempat itu adalah tanah suci bagi Cailin. Jika ia berhasil berevolusi menjadi Nine-Colored Heaven Swallowing Python, kekuatannya pasti akan melonjak. Nine-Colored Heaven Swallowing Python adalah eksistensi langka yang setara dengan Raja Ular Surga kuno, ucap Yaolo. Sisi lain, Xiaoyan menyadari bahwa mereka harus berurusan dengan suku Python 9 ketenangan dasar bumi, salah satu dari 3 suku besar. Namun, Yao Lao meyakinkannya, dengan kekuatan aliansi Sky Mansion saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Jika ada masalah serius, robek saja token spasialmu. Aku dan leluhur Hoyun akan segera bergegas. Karena waktu mendesak untuk menyempurnakan pil sebelum api Lotus muncul, mereka memutuskan untuk segera berangkat. Keesokan paginya, Xiaoyan, Cailin, Dr. Peri kecil, dan Qingtan bergegas ke wilayah binatang ajaib. Dengan kecepatan Dou Sheng Xiaoyan, perjalanan berlangsung sangat cepat. Perjalanan mereka kali ini menuju ke wilayah suku Python 9 ketenangan dasar bumi. Pemukiman utama mereka terletak jauh di bawah tanah, diakses melalui jurang dalam 9 ketenangan Nine Serene Ground Abyss yang dijaga ketat. Di pihak suku Python 9 ketenangan dasar bumi sedang mengalami masalah internal. Meskipun jumlah mereka besar, garis keturunan kuno mereka semakin tidak murni dan tetua mereka khawatir garis keturunan itu akan habis dalam 100 tahun, mengubah mereka menjadi binatang ajaib biasa. Di sisi lain, kelompok Xiaoyan muncul di atas gunung dekat jurang dalam. Tepat saat Xiaoyan hendak menggunakan kekuatan spasial untuk memasuki jurang tanpa terdeteksi, beberapa sosok melintas cepat. Orang-orang ini, mereka tampaknya adalah anggota suku naga Void kuno. Xiaoyan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya, sehingga secara alami dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian mengirim mereka? Ia bingung mengapa Xian yang sedang sibuk menyelesaikan masalah dengan 3 raja naga besar lainnya malah mengirim orang ke wilayah Python. Pada episode sebelumnya, untuk mempersiapkan peluang keberhasilan menaklukkan api peringkat 3, Xiaoyan membutuhkan pil musim semi kuning 9 yin yang berada di dalam kolam musim semi kuning milik klan Serene Ground Deep Python. Namun sesampainya di klan mereka, Xiaoyan melihat hal yang tak terduga, ada beberapa anggota klan Naga Void kuno yang berada di wilayah klan Serene Ground Deep Python. Bahkan mereka sempat membicarakan tentang Raja Naga Void kuno dan hal itu diketahui oleh Xiaoyan. Nah, mendengar kata Raja Naga dari orang suku naga Void itu, Xiaoyan langsung mengerti bahwa orang-orang yang baru tiba di jurang dalam 9 ketenangan itu bukan utusan Xian, melainkan mereka pasti datang dari 3 pulau naga besar lainnya yang dikendalikan oleh 3 Raja Naga Void. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia tahu Xian pasti sudah menyelesaikan retreatnya setelah bertahun-tahun dan sedang berjuang menyatukan suku naga Void kuno dengan mengalahkan 3 Raja Naga besar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, yang pasti mereka adalah Dou Sheng asli. Tapi entah berapa bintang yang telah mereka capai. Lantas ia bertekad, aku harus mencari waktu untuk membantu Xian. Jika suku naga Void kuno berhasil disatukan, kekuatannya akan melonjak. Jika mereka bergabung dengan aliansi kita, bahkan klan Hun pun akan berpikir 2 kali, ucapnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spasial yang kaya menyebar sehingga membungkus kelompok Cailin. Xiaoyan mengamati para pendatang itu dari jauh. Ia melihat mereka diterima dengan baik oleh para pemimpin Python 9 ketenangan dan segera diizinkan masuk ke jurang. Tak lama setelah itu, Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk membawa kelompoknya menghilang dan muncul di dalam kegelapan bawah tanah, menyergap kelompok utusan naga Void kuno itu. Utusan itu dipimpin oleh seorang pria besar yang disebut Komandan Qin yang sangat kuat, terutama ranahnya adalah Douzun Bintang 5. Mereka sedang berdiskusi. Komandan Qin, kuharap suku Python 9 ketenangan bersedia membantu. Jika berhasil, kita bisa mengalahkan Pulau Naga Timur, kata salah satu utusan.
Komandan Chin menjawab dengan yakin, kita pasti akan berhasil. Kita menawarkan darah esensi ular surga kuno yang sangat diincar para Python ini. Mereka pasti tidak akan menolak. Saat Komandan Chin hendak meningkatkan kecepatan, ia melihat kelompok Xiaoyan di udara. Bukan anggota Python 9 ketenangan. Teriaknya, ia memerintahkan Xiaoyan untuk menyingkir. Lantas Xiaoyan berkata, tetaplah di sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan, balas Xiaoyan sambil mengangkat tangan dan mengepalkannya ke arah Komandan Chin. Tiba-tiba ruang di sekitar Komandan Chin dan kelompoknya memadat. Douci mereka meledak, tetapi percuma. Mereka benar-benar lumpuh, melayang turun tanpa perlawanan dan berhenti di depan Xiaoyan. Melihat kondisi ini, Komandan Chin terkejut. Kekuatan Douzun Bintang 5 miliknya sama sekali tidak berkutik. Apakah kamu orang-orang dari Pulau Naga Utara, Selatan, atau Barat? Tanya Xiaoyan tanpa ekspresi. Mata Komandan Chin menyusut, terkejut bagaimana manusia ini mengetahui rahasia internal suku mereka. Lantas ia menolak bicara. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Xiaoyan tidak membuang waktu dan jarinya menekan Komandan Chin seketika. Sebuah lubang berdarah meledak di tubuhnya sehingga darahnya mengalir deras. Xiaoyan terus menekan tubuh Komandan Chin menyebabkan tubuh fisik naganya yang sangat kuat kini tampak seperti kembang tahu lemah di tangan Xiaoyan. Dalam 5 menit kau akan kehabisan darah. Kau tahu nasib naga void kuno tanpa darah kan? Ancam Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Komandan Chin gemetar. Kehilangan darah berarti melemahnya kekuatan dan garis keturunan mereka. Ia akhirnya menyerah. Kami dari Pulau Naga Utara, jawabnya serak. Bagaimana situasi naga void kuno saat ini? Tanya Xiaoyan. Suku naga sedang perang, saudara. 3 pulau naga besar menyerang Pulau Naga Timur, tetapi Pulau Naga Timur diuntungkan karena Kaisar Naga baru, Ziyan, telah memanggil kembali para tetua naga kuno yang lama berlatih. Komandan Chin menjawab jujur. Apa tujuanmu datang ke suku Python 9 ketenangan? Untuk bersekutu dengan mereka dan menyerang Pulau Naga Timur bersama-sama, jawabnya dengan gigi terkatup. Xiaoyan marah. Kalian benar-benar meninggalkan harga diri naga void kuno, mencari dukungan eksternal untuk konflik internal, ucap Xiaoyan. Lantas Komandan Chin menjawab bahwa itu adalah keputusan 3 Raja Naga. Lalu Xiaoyan menanyakan, dukungan eksternal apa lagi yang dicari 3 Raja Naga besar selain suku Python 9 ketenangan? Komandan Chin tegang. Xiaoyan mendesak dengan ancaman dan Komandan Chin akhirnya mengungkapkan, mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix setuju, tetapi dengan syarat 3 Raja Naga harus menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru, Ziyan, kepada mereka, ucap Komandan Chin. Wajah Xiaoyan menjadi gelap dan suram. Ia tidak menyangka 3 Raja Naga itu begitu tidak tahu malu. Tidak hanya melanggar aturan suku dengan melibatkan pihak luar, mereka bahkan berjanji menyerahkan Kaisar Naga kepada musuh bebuyutan mereka. Xiaoyan mengerti betul, jika suku Heaven, Demon Phoenix, dan Python 9 ketenangan bersekutu dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Ziyan akan berada dalam bahaya yang mengerikan. Komandan Chin yang marah segera menutup mulutnya saat melihat amarah Xiaoyan. Di satu sisi Cailin mendesak, haruskah kita segera membantu Ziyan di alam kosong? Xiaoyan menggeleng, tidak perlu terburu-buru. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Python 9 ketenangan belum bergabung, Ziyan masih bisa bertahan. Prioritas kita adalah menunda kedua suku luar ini, putusnya. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Xiaoyan menyegel douci di tubuh Komandan Chin dan kelompoknya. Ia kemudian melemparkan mereka ke celah gelap di jurang, tempat mereka harus bergantung pada keberuntungan untuk bertahan hidup. Ada banyak sekali terowongan di jurang ini, bahkan suku Python 9 Serene Deep Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana arah setiap terowongan. Ayo pergi, kita menuju musim semi yang tenang, perintah Xiaoyan. Bersama Cailin, Dr. Peri kecil, dan Qinglin, mereka bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Berkat peta detail yang mereka persiapkan, dalam waktu singkat, mereka berhasil menghindari suku-suku ular kecil dan mencapai area utama, suku Python 9 ketenangan dasar bumi, jaringan ular tenang bawah tanah. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar, gumam Xiaoyan, melihat banyaknya ahli tersembunyi. Tak berselang lama, Cailin terkejut melihat kerumunan suku ular yang jauh lebih besar dari sukunya sendiri di masa lalu.
Aku bertanya-tanya apakah suku kami berasal dari wilayah binatang ini, katanya. Xiaoyan tersenyum. Matanya mengarah ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 musim semi yang tenang pasti ada di sana. Ada banyak ahli bancang tersembunyi. Kita harus sangat berhati-hati. Ia memperingatkan, menyuruh semua orang menekan aura mereka. Xiaoyan kemudian menggunakan kekuatan spasialnya, membungkus semua orang dan berjalan melewati ruang. Dengan kekuatan Doushengnya, ia dengan mudah menghindari deteksi para ahli Python dan diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan ular tenang. Sementara Xiaoyan mendekati bagian terdalam dari jaringan ular serin bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiaoyan. Di bagian terdalam jaringan terbentang jurang hitam tak berdasar selebar 1000 kaki. Jurang itu terus-menerus memancarkan aura gelap dan dingin yang mengejutkan, berfungsi sebagai penjaga alami. Di dasarnya tersembunyi kolam suci mereka, 9 musim semi yang tenang. Kelompok Xiaoyan muncul di atas jurang. Tanpa ragu, Xiaoyan sekali lagi menggunakan kekuatan spasial untuk menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas menuju dasar jurang. Setelah sekitar 10 menit perjalanan cepat, mereka melihat dasarnya. Sebuah danau besar muncul. 9 musim semi yang tenang yang legendaris. Airnya berwarna kuning tua dengan kilau seperti darah segar. Aura gelap dan dingin yang keluar darinya terasa begitu kuat hingga bisa membekukan Dou Qi. Tempat ini terlalu gelap dan dingin, bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan bisa bertahan lama. Bisik Dr. Peri kecil terkejut. Dinginnya membuat ia merasa tidak nyaman. Xiaoyan berhenti di samping mata air, lantas tangannya menyentuh danau itu. Kekuatan gelap dan dingin itu dengan cepat membekukan es kuning tua di lengannya. Ia terkejut melihat betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin itu. Jadi ia harus mengedarkan api surgawi untuk melelehkannya. Cailin, aku akan masuk ke dasar mata air untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Begitu aku berhasil, kau harus segera masuk. Aku akan menjagamu, kata Xiaoyan. Karena hanya Xiaoyan dengan api surgawinya dan Cailin dengan konstitusinya yang bisa mendekati mata air itu. Cailin mengangguk khawatir. Hati-hati, mundurlah jika kau merasa tidak sanggup. Dinginnya luar biasa. Xiaoyan mengangguk. Ia memanggil keempat api surgawinya dan suhu panas yang mengerikan menciptakan kabut putih saat bersentuhan dengan uap dingin. Lantas Xiaoyan melompat ke dalam 9 musim semi yang tenang dan dengan kecepatan kilat, ia bergegas menuju dasarnya. Sedangkan Cailin menyuruh Dr. Peri kecil dan King Lin untuk menyembunyikan diri di kegelapan sekitar jurang. Mereka menekan aura mereka sepenuhnya. Dengan Xiaoyan yang telah memasuki mata air, area di sekitar 9 musim semi yang tenang menjadi sunyi senyap, diselimuti kegelapan dan dingin yang ekstrim, menunggu saat Xiaoyan muncul kembali. Xiaoyan melesat cepat ke dasar danau kuning keruh. Api surgawi melindunginya, tetapi kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang sangat menakutkan, sanggup membekukan Dou Qi. Meskipun sudah mencapai kelas Dousheng, anggota tubuh Xiaoyan terasa mati rasa dan Dou Qi-nya mulai melambat. Aku harus cepat, aku tidak bisa tinggal lama di sini, pikir Xiaoyan menyalurkan semua kekuatannya. Semakin dalam ia berenang, semakin kuat kekuatan gelap dan dingin itu, memaksa Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan qi dingin yang menyerang tubuhnya. Lantas ia mulai khawatir tentang seberapa dalam mata air itu. Tiba-tiba ia merasakan air di belakangnya berfluktuasi. Air di belakangnya menegang dan Xiaoyan segera melayangkan pukulan balik, meledakkan sosok hitam aneh yang menyerangnya. Xiaoyan terkejut karena ia tidak menduga ada makhluk hidup di tempat sekejam ini. Sebelum ia bisa melanjutkan, kabut hitam muncul di hadapannya. Kabut itu ternyata adalah kawanan ular hitam aneh dengan sisik tak biasa. Ular-ular itu menyemburkan panah air hitam pekat yang membawa kekuatan gelap dan dingin yang sangat merusak. Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak boleh terlibat pertempuran berlarut atau Dou Qi-nya akan terkuras sia-sia. Ia melesat secepat kilat, tetapi ular-ular aneh itu mengejarnya seperti belatung di tulang. Merasa terganggu, Xiaoyan akhirnya mengepalkan tangan, menciptakan awan api dan melemparkannya ke belakang. Lautan api itu membakar ular-ular yang menabraknya dalam sekejap. Ular-ular yang tersisa terkejut dan mundur, menembakkan panah air dari jauh untuk memadamkan api. Momen itu memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk bergegas ke bawah, meninggalkan kawanan itu.
9 musim semi yang tenang memang bukan tempat biasa. Panah air gelap dan dingin itu sangat ganas, gumamnya lega. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melihat cahaya di bawah dan mempercepat lajunya, dan segera mencapai dasar mata air. Dasarnya adalah permukaan berpasir luas yang diselimuti pecahan batu seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Xiaoyan mencari-cari kristal darah musim semi, tetapi setelah pencarian panjang, tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah semuanya sudah diambil Python 9 ketenangan? Wajahnya mulai muram. Tepat saat ia hendak menyerah, sebuah rintihan yang sangat samar menembus air dan mencapai telinganya. "Ah, selamatkan aku." "Siapa?" Xiaoyan terkejut. Douqi meledak dari tubuhnya. "Ada orang lain di bawah sini?" Namun suara itu segera menghilang, seolah hanya ilusi. Xiaoyan yakin ia tidak salah dengar. Ia mendarat di pasir, ragu sejenak, lalu mengepalkan tangannya ke tanah. Dengan sekali bentrokan, pasir dan batu berguling, memperlihatkan rantai logam raksasa setinggi 1000 kaki. Xiaoyan menarik salah satu rantai. Setelah itu, tanah bergetar, dan 3 rantai logam lain muncul. Keempat rantai itu terhubung ke satu titik yang tertutup gundukan besar lumpur hitam. Xiaoyan melambaikan tangannya menghilangkan lumpur itu. Benda di dalamnya terbuka. Sosok manusia yang kering dan keriput, seperti kerangka. Aura yang sangat kuat. Kemungkinan Dou Sheng bintang 3. Kenapa dia dikunci di sini? Batin Xiaoyan terkejut. Saat Xiaoyan menatapnya, sosok seperti kerangka itu tiba-tiba membuka matanya. Mata itu dipenuhi kegilaan saat menatap Xiaoyan. "Selamatkan aku akan meminta seluruh suku Piton 9 ketenangan dasar bumi menjadi bawahanmu." Raungan serak itu bergema di dasar mata air, terdengar seperti jeritan hantu. Xiaoyan menggerutkan kening mengamati sosok yang terikat rantai di dasar mata air. Rantai logam besar itu memancarkan energi gelap dan dingin, terus-menerus menguras Douqi orang itu. Setelah terengah-engah, sosok keriput itu akhirnya memperkenalkan diri. "Aku adalah mantan kepala suku dari suku Python 9 ketenangan dasar bumi Yao Ming." Yao Ming memohon Xiaoyan untuk menyelamatkannya, berjanji akan menyetujui kondisi apapun. Xiaoyan skeptis lantas berkata, "Bukankah kepala suku saat ini adalah Yao Xiaotian?" Mendengar nama itu, mata Yao Ming memerah karena kebencian. "Bajingan itu, dia menggunakan skema jahat merebut posisiku dan menyegelku di sini selama ratusan tahun. Aku, Yao Ming, akan membuatnya menderita lebih buruk dari kematian." Yao Ming yang ternyata adalah kakak kandung Yao Xiaotian menjelaskan bahwa ia diracuni dan diserang saat kekuatannya menurun. Yao Xiaotian tidak membunuhnya karena ingin saudaranya itu menderita kelelahan abadi akibat kekuatan gelap dan dingin mata air. Mendengar hal itu, Xiaoyan terdiam. Ia tidak bisa membayangkan permusuhan semacam itu antar saudara. "Jika aku menyelamatkanmu, kau harus menghadapi Yao Xiaotian dan tetua pertama yang kuat," kata Xiaoyan. Yao Ming menjawab bahwa ia memiliki tongkat mendalam, 9 ketenangan, kenang-kenangan kepala suku sejati. Setelah bebas dan mengalahkan Yao Xiaotian, ia bisa mengambil alih suku. Lantas Xiaoyan menanyakan tentang kekuatan mereka. "Saat disegel, aku adalah Bansheng tingkat menengah. Menderita di sini selama ratusan tahun justru membuat kekuatanku melonjak. Aku telah mencapai Dou Sheng bintang 2, kata Yao Ming. Sedangkan Yao Xiaotian, ia memperkirakan saudaranya itu mungkin telah mencapai Dou Sheng bintang 1. Masalah utamanya adalah tetua pertama suku yang merupakan sekutu Yao Xiaotian, yang kemungkinan juga mencapai Dou Sheng bintang 1. 2 Dou Sheng bintang 1, pikir Xiaoyan. Suku Python 9 ketenangan dasar bumi memang memiliki fondasi yang kuat, dengan total 3 Dou Sheng termasuk Yao Ming. Lantas Yao Ming menawarkan kesepakatan ia akan membantu Xiaoyan memenuhi permintaan apapun setelah ia menguasai suku itu. Xiaoyan menyambut gagasan ini. Menguasai suku Python 9 ketenangan akan membatalkan aliansi jahat 3 Raja Naga dengan suku tersebut yang sangat membantu Xian. Namun Xiaoyan tetap waspada dan berkata, "Aku tidak bisa mempercayaimu, kita baru bertemu." Setelah merenung sejenak, Xiaoyan memberikan syaratnya. "Aku akan menyelamatkanmu dan membantumu merebut kembali posisi. Tapi syaratnya, kau harus merelakan jiwamu untuk aku beri tanda spiritual. Jika kau berkhianat, aku bisa meledakkan sigil itu dan kau akan terluka parah dan kekuatanmu akan stagnan," ucapnya.
Lantas wajah Yao Ming berubah. Ini berarti menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun kebencian yang ia derita selama ratusan tahun lebih besar daripada keengganannya. Lantas ia mengatupkan gigi dan berkata, "Baik, aku harus mencabik-cabik bajingan itu." Mendengar hal itu, Xiaoyan gembira dan Yao Ming segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang membentuk sagel besar di depannya melambangkan jiwanya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan kemudian menanamkan jejak spiritual yang mengandung kekuatan api surgawi ke dahi ular itu. Yao Ming menegang sesaat, lalu menarik kembali jiwanya. Kini hidupnya ada di tangan Xiaoyan. Setelah kesepakatan selesai, Xiaoyan bertanya, "Aku datang ke sini untuk mencari kristal darah musim semi. Apa kau tahu di mana itu?" Yao Ming ragu. Ia menjelaskan bahwa kristal darah musim semi sangat langka, hanya terbentuk seukuran telapak tangan setiap 1000 tahun. Aku telah menelan benda-benda itu selama beberapa ratus tahun ini. Lantas ia membuka mulutnya dan sebuah cahaya darah keluar. Di depan Xiaoyan melayang kristal berwarna darah seukuran telapak tangan dengan aliran darah abadi di tengahnya. "Jadi ini kristal darah musim semi," gumam Xiaoyan sambil mengambil kristal yang aneh itu. Xiaoyan menerima kristal darah musim semi, tetapi dinginnya yang menakutkan dengan cepat membekukan tangannya. Lantas ia segera menyimpannya. "Bagaimana cara menyelamatkanmu?" tanya Xiaoyan pada Yao Ming. Yao Ming menjelaskan bahwa bukan rantai logam yang menahannya, melainkan batu yin musim semi kuning yang terpasang di ujung rantai. Kekuatan gelap dan dingin tak berujung dari batu itu yang menguras douqi-nya. Ada tombol tersembunyi antara rantai dan batu itu. "Hancurkan itu dan rantai akan kehilangan kekuatannya," ucap Yao Ming. Xiaoyan lantas segera bergegas memeriksa batu itu, ternyata sangat keras. Namun akhirnya Xiaoyan memusatkan api surgawi yang sangat bertekanan dan menggunakannya seperti jarum. Ia memasukkan jarum api itu dengan lembut ke titik di mana rantai masuk ke batu. Setelah beberapa saat, ia merasakan benda keras melingkar. Dengan peningkatan kekuatan, jarum api menembus benda itu. Rantai logam raksasa itu terlepas dari batu dan Yao Ming yang tadinya kecewa kini dipenuhi kegembiraan liar. Setelah memecahkan segel terakhir, Xiaoyan menopang Yao Ming yang sangat lemah. "Douqi-mu terkuras habis, bahkan Dozong bisa membunuhmu sekarang," ucap Xiaoyan. Lantas Yao Ming membalas, "Aku tidak akan pernah melupakan ini, teman muda Xiaoyan. Setelah aku membalas dendam, aku akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 ketenangan untuk membantumu," janji Yao Ming dengan penuh semangat. Xiaoyan tersenyum, yakin dengan ketulusan Yao Ming. Segera ia menjentikkan botol pil obat agar Yao Ming memulihkan kekuatannya. "Kita tidak bisa berlama-lama. Ayo segera tinggalkan musim semi yang tenang. Setelah kau pulih, barulah kita cari masalah dengan Yao Xiaotian." Sementara Xiaoyan membebaskan Yao Ming, di istana megah jaringan ular tenang bawah tanah. Suasana berubah tegang. Seorang pria berpakaian hitam, Yao Xiaotian, kepala suku, saat ini duduk di singgasana. Wajahnya tampan, tetapi sorot matanya dingin. Tiba-tiba ia berdiri, kaget. Segelnya telah rusak. Seorang tetua di sebelahnya panik. Segel yang menekan Yao Ming sama kanang. Lantas Yao Xiaotian menyeringai sinis. "Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi." Lalu ia menghilang dari singgasana. Sementara itu, tetua Degan buru-buru menenangkan para pemimpin suku di aula. Di dasar mata air, Xiaoyan dan Yao Ming melesat keluar. Yao Ming menggunakan metode khusus untuk membuat ular-ular aneh itu menyingkir. Karena douqi Xiaoyan juga terkuras, ia terus menelan pil obat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka mencapai permukaan air. Lalu Xiaoyan meraih Yao Ming dan mereka melompat keluar dari 9 musim semi yang tenang. Saat mereka keluar, suara teredam terdengar dari atas. Seseorang jatuh dari langit, rupanya adalah Cailin. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menangkap Cailin yang baru saja mendarat dan ada darah di sudut mulutnya. "Kau akhirnya keluar," kata Cailin lega sambil menyeka darahnya. "Orang itu tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. Qinglin dan dokter peri kecil terluka olehnya," ucap Cailin. Xiaoyan menoleh, matanya sedingin es. Di udara, seorang pria berpakaian hitam menatap mereka.
Itu adalah Yao Xiaotian. Ia melihat ke arah King Lin dan Dr. Peri kecil yang terluka parah. Yao Xiaotian menyeringai ganas pada Xiaoyan dan Yao Ming yang kurus kering. "Bocah, karena kau berani merusak rencanaku, aku akan menguburmu di mata air ini. Aku akan membantumu menjaga ketiga kecantikan ini. Ini adalah harga atas kecerobohanmu," seru Yao Xiaotian. Di sisi lain, Yao Ming yang dipenuhi kebencian menatap Yao Xiaotian di udara dengan mata merah. "Yao Xiaotian, bajingan tua, hari ini aku akan mencabik-cabikmu," raungnya. Yao Xiaotian tertawa kejam. "Kakakku yang baik, kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berjuang kali ini." Namun Xiaoyan mengabaikan perseteruan saudara itu, lantas menatap Yao Xiaotian, seorang douseng bintang satu tingkat menengah. Yao Xiaotian jelas sedikit lebih kuat darinya. Kemudian Yao Xiaotian mengalihkan perhatian ke Xiaoyan. "Kau hampir menghancurkan rencanaku. Dunia bawah tanah ini milikku. Kau dan si cacat itu akan kulempar ke gua 10.000 ular," ucapnya. Dengar hal itu, Xiaoyan tetap tenang. "Pulihkan Dao Qimu secepat mungkin. Serahkan dia padaku," ia memberitahu Yao Ming lalu melangkah maju menuju Yao Xiaotian. Yao Ming di sisinya memperingatkan, "Hati-hati, dia adalah douseng bintang satu tingkat menengah dan menguasai banyak keterampilan pamungkas suku kami." Lantas Xiaoyan menginjak permukaan danau, muncul di depan Yao Xiaotian. "Ini pertama kalinya aku melawan Dou Sheng di level yang sama," ujarnya. "Anggap dirimu beruntung mati di sini," balas Yao Xiaotian menyeringai. Tanpa basa-basi, Yao Xiaotian segera menyerang. Dengan aura jahat yang mengerikan, ia membentuk telapak energi seluas ribuan kaki yang dipenuhi kekuatan gelap dan dingin, lalu menjatuhkannya. Xiaoyan tersenyum tipis, mengayunkan lengan. Api panas melonjak, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api yang menguapkan telapak energi itu. Yao Xiaotian mendengus, membentuk segel rumit. Energi di atas danau berkumpul menjadi jari musim semi kuning sepanjang ribuan kaki. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati, teriak Yao Xiaotian. Jari raksasa itu menembus langit-langit jurang dan melesat turun, mengguncang dinding sekitarnya. Keterampilan Dou kelas Tianya. Xiaoyan merasakan tekanan itu. Lantas ia mengumpulkan Dou Qi di tangan kanannya, menciptakan bola cahaya hitam raksasa. Palem penciptaan surga hebat. Bola cahaya hitam itu melesat dan berputar liar, menyerap bebatuan dari dinding jurang yang retak. Ketika jari musim semi kuning bertabrakan, bola cahaya itu menyedot dan menelan jari raksasa itu sepenuhnya di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut. "Bocah, aku meremehkanmu." Yao Xiaotian menjadi serius. Ia bergetar dan Dou Qi dingin melonjak. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi ular hitam raksasa sepanjang puluhan ribu kaki. Keberadaan ganas itu tampak seperti dewa jahat. Dalam wujud ularnya, Yao Xiaotian meraung dan memanggil kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang. Kekuatan itu membentuk segel hitam raksasa seperti gunung. Segel agung musim semi kuning, salah satu keterampilan Dou utama suku mereka. "Xiaoyan, hati-hati, jika kau tertekan olehnya, kau akan disegel di musim semi yang tenang selama ratusan tahun," teriak Yao Ming memperingatkan. "Mati!" Yao Xiaotian tertawa keras. Segel hitam raksasa itu menembus ruang dan jatuh keras ke permukaan 9 musim semi yang tenang di atas kepala Xiaoyan. Segel raksasa itu menghantam permukaan danau, menciptakan pilar air yang besar dan riak menakutkan. Yao Xiaotian tertawa, yakin Xiaoyan pasti telah tersagel. Namun, tawa itu terhenti ketika sagel hitam raksasa itu bergetar hebat. Sebuah ledakan keras muncul dan sagel itu terlempar ke belakang. "Kau tidak memenuhi syarat untuk menekanku." Sebuah tawa menggelegar dari dalam danau. 9 musim semi yang tenang meledak, dan cahaya keemasan muncul seperti matahari. Sesosok emas raksasa dilindungi oleh teratai api 4 warna, melesat ke atas dan tanpa ampun menghantam kepala ular raksasa Yao Xiaotian. Teratai api meledak. Kekuatan destruktif dari tangan emas itu menghantam Yao Xiaotian. Tubuhnya bergetar hebat dan darah bercampur panas meledak keluar. Tubuh raksasa itu terlempar ke belakang, menabrak dinding jurang yang kokoh. Sosok emas raksasa itu turun dan menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian, lalu menghancurkan kepalanya dengan tinju raksasa yang diselimuti
api surgawi. Yao Xiaotian menjerit kesakitan. Kurang ajar, kau berani bertindak kejam di wilayah Python 9 ketenangan dasar bumi. Pengawal ular tenang, tangkap orang ini. Tiba-tiba raungan marah lain terdengar dari atas. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kekuatan dari seluruh suku Python 9 ketenangan dasar bumi telah tertarik oleh pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian. Xiaoyan dalam wujud raksasa emas perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas. Tetapi kakinya yang dihiasi api surgawi terus menekan titik vital Yao Xiaotian yang tergeletak di bawahnya. Lantas Xiaoyan mendongak. Langit dipenuhi oleh para ahli suku Python 9 ketenangan dasar bumi. Mereka marah melihat orang luar telah menyelinap, menyerang dan memukuli kepala suku mereka. "Siapa kau berani bertindak liar di wilayah kami?" teriak tetua pertama dengan ular cerah di bahunya. Lantas seorang pria tua berambut abu-abu di samping orang tetua pertama dengan marah berteriak, "Kita harus menahannya. Jika masalah ini menyebar, suku Python 9 ketenangan akan dipermalukan," tambah tetua berambut abu-abu itu. Lantas atas perintahnya, pengawal ular tenang 100 ahli elit dengan aura kuat dan formasi sempurna segera mengepung Xiaoyan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi suku tersebut. Tiba-tiba Yao Xiaotian di bawah kaki Xiaoyan mengerahkan kekuatan dan melarikan diri, meskipun dalam keadaan menyedihkan. Ia segera meraung, "Semua tetua, buat formasi besar 10.000 ular, bunuh orang ini." Banyak tetua dengan kekuatan besar menyebar mengunci Xiaoyan dalam formasi. Melihat hal itu, Xiaoyan mengerutkan kening karena melawan begitu banyak elit sekaligus pasti akan sulit. Setelah para tetua berhasil menjebak Xiaoyan, dengan segera Yao Xiaotian segera mengusir para pemimpin suku lain dari kejauhan, beralasan bahwa dirinya ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi agar mereka tak tahu bahwa Yao Ming masih hidup. Tepat setelah Yao Xiaotian berteriak, sebuah tawa dingin terdengar. Yao Ming yang diselamatkan Xiaoyan muncul di udara dengan tubuhnya yang tidak lagi keriput dan auranya gelap dan dingin. Anggota suku yang melihatnya tercengang, bahkan beberapa tetua senior berteriak tak percaya. "Kepala suku Yao Ming, bagaimana mungkin kau hidup? Bukankah kau mati?" Mendengar hal itu, Yao Xiaotian panik. Lantas ia segera membantah, "Diam, jangan tertipu. Dia kaki tangan orang ini menyamar untuk menimbulkan kekacauan." Yao Ming tertawa lantang lalu menyapu pandangan ke arah 3 tetua berambut putih. "Tetua Xian, tetua Ming, tetua Liu, apakah kalian tidak mengenaliku?" Ketiga sesepuh berambut putih itu menyapu mata mereka ke arah Yao Ming setelah mendengar tawanya. Ketiga tetua itu yakin dia benar-benar kepala suku Yao Ming. Tetua pertama sekutu Yao Xiaotian segera membantah mereka, tetapi Yao Ming memotong, menjelaskan kebenaran dengan tenang. "Alasan aku menghilang adalah karena saudara baikku ini dan tetua pertama. Mereka meracuniku, melukaiku, dan menyegelku di dasar 9 musim semi yang tenang. Mereka hanya ingin membungkamku hari ini karena aku berhasil melarikan diri." Kata-kata Yao Ming mengejutkan semua orang dan pandangan mereka beralih penuh kecurigaan pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dia berbohong, dia palsu. Tetua pertama berusaha keras membela diri, tetapi hal itu membuat ia terlihat semakin mencurigakan. Lantas ia bergegas maju hendak menangkap Yao Ming, tetapi Xiaoyan dalam wujud emas muncul di antara mereka, berbenturan keras dengannya. Di sisi lain, Yao Ming mengambil kesempatan itu. Lantas ia membuka mulutnya dan sebuah cahaya hitam melesat keluar, berubah menjadi tongkat kerajaan hitam setinggi 5 kaki. Di ujungnya ada 2 ular berbisa yang hidup memutarinya dengan manik hitam di tengahnya. "Semua tetua, apakah kalian masih mengenali benda ini?" tanya Yao Ming. "Tongkat Nine Serene Profound Scepter, tongkat kerajaan yang hilang selama ratusan tahun." Semua tetua terkejut. Itu adalah kenang-kenangan kepala suku, mengandung garis keturunan murni suku mereka. Melihat hal itu, Yao Xiaotian semakin muram lantas berkata, "Jadi kau menyembunyikannya di perutmu." Perdebatan pecah di antara para tetua. Kroni Yao Xiaotian ingin Yao Ming menyerahkan tongkat itu, tetapi tetua Ming dan kelompoknya membela Yao Ming, menyatakan bahwa sesuai aturan suku, siapapun yang memegang tongkat itu
adalah kepala suku. Mereka juga menuntut Yao Xiaotian mengembalikan posisi itu karena ia hanya sementara. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka menyadari bahwa situasinya tidak terkendali. Lantas mereka bertukar pandang dan segera menyerang Xiaoyan dan Yao Ming secara bersamaan. Angin menakutkan menyapu, momentum dari dua Dosheng yang menyerang serentak benar-benar mengguncang bumi. Mereka ingin menggunakan taktik kilat untuk menghabisi kedua musuh mereka sekaligus dan menstabilkan situasi. Melihat Yao Xiaotian yang ranahnya Dosheng bintang 1 menengah dan tetua pertama, Dosheng bintang 1 mahir bersatu menyerang, Xiaoyan tidak berani meremehkan mereka. Lantas ia segera mengaktifkan King Kong Glass Body hingga batasnya, tubuh yang awalnya sudah besar, kini membesar lagi menjadi 99 kaki dan berubah menjadi emas tua. Namun Xiaoyan tidak puas meski telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Kemudian Xiaoyan membentuk segel dan tato klan misterius muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiaoyan melonjak liar di depan mata kedua lawannya yang terkejut. Dalam sekejap mata, kekuatannya melompat dari level awal ke Dosheng bintang 1 mahir, bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama. Teknik rahasia macam apa ini? Mampu melompat 2 level batin kedua lawan. Haha, biar kuji seberapa kuat dua Dosheng saat digabungkan. Tawa Xiaoyan menggema seperti guntur. Tawanya saja sudah cukup untuk membuat darah para ahli yang lebih lemah bergolak dan membuat mereka segera mundur. Xiaoyan tidak mundur menghadapi serangan gabungan itu. 2 tinju emasnya beradu hebat melawan 4 telapak tangan lawan. Setiap kontak meruntuhkan ruang di sekitarnya dan riak menakutkan menghancurkan dinding jurang dalam radius puluhan kilometer dan menciptakan kawah besar. Melihat pertarungan itu, para sesepuh dan anggota suku Python 9 ketenangan mundur ketakutan. Sementara pertarungan di udara terjadi di bawah, sekelompok sesepuh yang lebih tua, dipimpin oleh tetua Ming, mulai beraksi. Mereka memblokir kelompok yang lebih muda, kroni Yao Xiaotian, yang berusaha menyerang Yao Ming yang sedang memulihkan diri. Kami tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Hentikan mereka, teriak tetua Ming dan pertempuran internal pecah. Di udara, Yao Xiaotian melancarkan jari musim semi kuning, raksasa yang dingin dan tetua pertama mendekat dengan cakar, racun hantu ketenangan yang hitam pekat dan mematikan. Menghadapi serangan ganda ini, Xiaoyan menjadi serius. Ia menggunakan tangan kanan untuk menciptakan palem penciptaan surga hebat dan tangan kirinya menciptakan keterampilan segel dewa, 5 segel gabungan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Bahkan kekuatannya setara dengan palem penciptaan surga. Keduanya dilepaskan bersamaan sehingga 2 serangan terkuat Xiaoyan berbenturan dengan serangan lawan, membuat ruang di sekitar mereka runtuh sepenuhnya. Xiaoyan terhuyung mundur, tetapi Yao Xiaotian dan tetua pertama juga terdorong mundur dengan darah bergolak. Mereka terkejut dengan kekuatan yang diperkuat. Xiaoyan mampu melawan mereka berdua secara seimbang ya. Sialan, dari mana Yao Ming mendapatkan penolong sekuat ini? Ucap Yao Xiaotian sangat marah. Ia juga semakin gusar melihat tetua Ming dan kelompoknya menghalangi kroninya sendiri. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Lantas tetua pertama menjawab, "Aku akan memblokir bocah ini. Kau harus cari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua itu tidak akan berani bertindak jika dia mati," ucap tetua pertama. Tiba-tiba tawa berbahaya terdengar. "Tidak perlu mencari peluang. Kau bisa melakukannya sekarang." Yao Ming yang pakaiannya berkibar berdiri di belakang Xiaoyan. Matanya tajam. Ia berhenti bersembunyi dan berjalan maju perlahan. Saat ia melangkah, aura yang lebih kuat dan menakutkan dari siapapun yang hadir melonjak keluar. Dosheng bintang 2, wajah Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung pucat pasi. Mereka tidak menduga Yao Ming menjadi lebih kuat setelah bertahun-tahun ditekan, melompat dari Bansheng ke Douhang bintang 2. "Saudara Xiaoyan, aku, Yao Ming, akan mengingat bantuanmu ini. Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan bersedia berbagi suku Python ini denganmu." Yao Ming membungkuk penuh rasa terima kasih. "Berapa kekuatanmu yang sudah pulih?" tanya Xiaoyan sambil tersenyum. 60%, lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian, tawa Yao Ming. "Kalau begitu, serahkan tetua pertama padaku. Kau harus menyelesaikan hutangmu dengan saudaramu," kata Xiaoyan. Yao Ming mengangguk. Ia melesat, muncul di depan Yao Xiaotian, wajahnya dipenuhi kekejaman.
Adikku yang baik, hari ini izinkan aku mengembalikan semua kepahitan ratusan tahun ini kepadamu. Sementara Yao Ming berjalan perlahan menuju Yao Xiaotian yang pucat, Xiaoyan muncul di hadapan tetua pertama. Tetua pertama merasakan tubuhnya dingin. Ia tahu saat itu juga semuanya telah diputuskan. Pukulan Xiaoyan yang diperkuat api surgawi menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur dan darahnya bergolak. Tetua pertama menyerahlah, Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 serangan lagi. Nasibmu akan sangat buruk setelah itu, kata Xiaoyan. Tetua pertama melihat ke medan perang. Pada saat ini Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Sialan, usaha bertahun-tahun ini sia-sia, batin tetua pertama penuh amarah. Tepat saat itu, tawa dingin Yao Ming terdengar, diikuti oleh jeritan kesakitan Yao Xiaotian. Yao Ming telah menjatuhkannya dan Yao Xiaotian kini terbaring tak berdaya di atas reruntuhan. Yao Ming menginjak tubuh saudaranya, lantas Yao Xiaotian yang sudah putus asa memohon ampun dan menyalahkan tetua pertama. Baru sekarang kau ingat aku kakakmu. Suara Yao Ming padat. Semua kepahitan ratusan tahun ini adalah berkatmu. Meskipun menunjukkan kelembutan di wajahnya, Yao Ming tidak memberinya ampun. Dalam gerakan cepat, tangannya menembus kepala Yao Xiaotian dan menarik keluar inti monster hitam bundar milik Yao Xiaotian. Dengan itu, aura Yao Xiaotian benar-benar lenyap. Semua anggota suku yang melihatnya gemetar. Yao Ming tidak hanya membunuh saudaranya, tetapi juga mengambil inti monsternya, memastikan ia tidak akan pernah bangkit kembali. Kesedihan melintas ketika Yao Ming memandangi inti monster di tangannya, namun kebenciannya juga terpuaskan. Setelah menyingkirkan mayat Yao Xiaotian, Yao Ming berbalik ke tetua pertama. Tetua pertama, giliranmu. Tetua pertama tahu ia tidak punya harapan. Ia tiba-tiba mengatupkan gigi dan mulai membentuk segel tangan aneh. Kemudian tubuhnya membengkak dan kulitnya bergetar dengan cepat. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Seru Xiaoyan dan Yao Ming, lantas keduanya segera mundur. Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan energi yang mengerikan. Seluruh area dalam radius puluhan kilometer hancur. Namun saat asap energi menghilang, Xiaoyan menyadari bahwa tetua pertama tidak benar-benar menghancurkan diri. Banyak ular-ular energi hitam menyebar ke segala arah. Dia sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar, kata Xiaoyan. Tetua pertama memilih kehilangan tubuh fisiknya untuk melarikan diri, yang berarti kekuatannya akan menurun drastis dan butuh waktu lama untuk pulih. Hantu tua itu lolos terlalu mudah, gerutu Yao Ming. Lantas Yao Ming segera mengeluarkan perintah kepada suku untuk mencari tetua pertama dalam radius 5.000 km. Para tetua senior segera dan hormat mematuhi. Setelah melihat keganasan Yao Ming sebelumnya, tidak ada yang berani menentangnya. Selamat kepada kepala suku karena telah mendapatkan kembali posisi Anda. Kami berjanji akan setia sampai mati, seru para tetua senior. Yao Ming mengambil alih kendali dengan tertib, memerintahkan pembersihan kroni Yao Xiaotian untuk mengamankan kekuasaannya. Xiaoyan yang telah mematikan badan kaca King Kong melihat Cailin dan yang lain melayang mendekat. Ia mengangguk puas melihat Yao Ming mengendalikan situasi. Yao Ming berbalik menghadap Xiaoyan dan membungkuk hormat. Saudara Xiaoyan, terima kasih telah membantu kali ini. Aku tidak mungkin membalas budi besarmu ini, kata Yao Ming. Namun aku punya hadiah yang kupikir akan menarik perhatianmu. Oh, Xiaoyan sedikit tertarik. Yao Ming tersenyum dan bertanya, apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang Demon Shen Huangquan? Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah. Orang suci iblis Huangquan yang pernah setengah kakinya menginjak kelas Doudi di zaman kuno. Xiaoyan menatap Yao Ming dengan mata tajam setelah ia mendengar nama orang suci iblis Huangquan. Meskipun Huangquan bukan anggota suku mereka, warisan yang ditinggalkannya memiliki hubungan yang dalam. Yao Ming menjelaskan bahwa di suku kami ada tablet batu Huangquan, warisan dari zaman kuno.
Di dalamnya tercatat semua pengetahuan orang suci iblis itu, bahkan dikabarkan ada darah esensinya yang tersisa jauh di dalam tablet. Jantung Xiaoyan bergetar. Darah esensi seorang ahli yang hampir mencapai puncak Dodi adalah daya tarik yang luar biasa. Jika didapatkan, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kemudian Xiaoyan bertanya lagi, karena tablet itu menyimpan rahasia besar, kenapa suku kalian belum mengekstraknya? Tanya Xiaoyan. Yao Ming menjelaskan bahwa tablet batu Huangquan adalah harta utama. Di permukaannya tertulis 3 keterampilan Du yang kuat, jari musim semi kuning dan palem. Musim semi kuning masing-masing adalah Du skill tingkat Tian, namun hanya kepala suku dan tetua tertentu yang dapat mempelajarinya. Lalu bagaimana dengan Dou skill terakhir? Tanya Xiaoyan yang tidak terlalu tertarik pada 2 Dou skill lainnya, karena ia sudah memiliki cukup Dou skill tingkat tinggi. Yao Ming menyeringai, itu adalah kemarahan ilahi musim semi kuning. Mendengar nama itu, Xiaoyan terkejut. Kemarahan ilahi musim semi kuning, Dou skill Sonic yang terkenal dari orang suci iblis Huangquan. Kemarahan ilahi musim semi kuning adalah Dou skill Sonic tingkat Tian tingkat tinggi. Dalam catatan kuno, Dou skill ini terkenal karena kekuatannya dalam menghancurkan jiwa. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan Demon Saint Huangquan memiliki jiwa yang dihancurkan dengan paksa oleh Huangquan Divine Anger. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat skill Dou tingkat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan kemarahan ilahi musim semi kuning mungkin kalah dalam kekuatan ledakan murni dibandingkan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan, tetapi kemampuan untuk menyerang dan menghancurkan jiwa membuatnya menjadi senjata yang mematikan. Jika Xiaoyan menguasai Dou skill ini, bahkan Dou Sheng bintang 3 pun bisa terluka parah jika lengah. Kalau begitu, kenapa Yao Xiaotian dan tetua pertama tidak pernah menggunakannya? Tanya Xiaoyan. Yao Ming menjelaskan bahwa Dou skill itu tersembunyi jauh di dalam tablet. Tidak ada seorang pun di suku kami yang berhasil mempelajarinya karena kami takut merusak darah esensi di dalamnya jika kami menghancurkan tablet secara paksa. Lalu apa niatmu memberitahuku ini? Jika ahli suku kalian gagal, apalagi aku, balas Xiaoyan. Yao Ming tersenyum. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi saudara Xiaoyan berbeda. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Terdapat sisa roh dari orang suci iblis Huangquan di dalam tablet. Metode kemarahan ilahi musim semi kuning tersembunyi di sana. Ia melanjutkan bahwa suku Python 9 ketenangan memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Mereka menyimpulkan bahwa hanya jiwa yang setidaknya telah mencapai negara surgawi yang dapat menaklukkan roh yang tersisa di dalam tablet. Mereka juga tidak pernah berani mempekerjakan ahli alkimia karena khawatir akan membocorkan rahasia darah esensi itu. Kau cukup percaya padaku untuk mengungkap rahasia sepenting ini? Xiaoyan menatapnya lurus. Yao Ming menjawab dengan serius bahwa ia melakukan ini untuk membalas budi Xiaoyan dan juga karena ia membutuhkan kekuatan Xiaoyan untuk membuka tablet agar ia dapat memperkuat dirinya dan sepenuhnya mengendalikan suku itu. Setelah bertukar pandangan dalam diam, Xiaoyan akhirnya mengangguk. Baiklah, biarkan aku mencoba melihat apakah aku bisa menaklukkan sisa jiwa orang suci iblis di dalam tablet itu. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Saudara Xiaoyan, kata Yao Ming gembira. Ia menyarankan Xiaoyan dan kelompoknya beristirahat malam itu, sementara ia menyelesaikan masalah internal suku. Keesokan paginya, Yao Ming sudah menunggu. Mereka menuju ke belakang gunung, dan dalam waktu singkat, mereka sampai di altar kuno yang megah. Di tengah alun-alun altar itu berdiri tegak tablet batu Huangquan berwarna kuning pucat setinggi ribuan kaki. Terlihat banyak simbol misterius terukir di permukaannya. Terdapat pula ukiran cetakan tangan sedalam 5 kaki. Inilah tablet batu Huangquan, kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Orang suci iblis tersembunyi di dalamnya, semuanya tergantung pada saudara Xiaoyan sekarang, katanya. Xiaoyan mengangguk serius. Ia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat dari tablet itu. Hanya sisa jiwanya saja sudah memiliki tekanan sekuat ini. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa ahli pamungkas orang suci iblis Huangquan itu, gumamnya dalam hati. Yao Ming menarik napas dalam-dalam mengingat pengalamannya sendiri.
Dulu kekuatan spiritualku baru masuk tablet sebentar, lalu langsung terpukul mundur sampai aku batuk darah. Aku butuh setengah tahun untuk pulih, ujarnya. Lantas Yao Ming bertanya, bagaimana saudara Xiaoyan, kau yakin? Aku tidak yakin, tapi aku akan mencoba, jawab Xiaoyan sambil menatap tablet. Setelah mendapat izin dari Yao Ming, Xiaoyan maju. Ia duduk di kursi batu di depan tablet lalu memfokuskan jiwanya. Sosok spiritual yang samar-samar, mirip dengan tubuh aslinya, keluar dari alis Xiaoyan dan tanpa ragu, sosok spiritual Xiaoyan melangkah maju dan bertabrakan dengan tablet batu. Permukaan batu kuno itu beriak seperti air dan jiwa Xiaoyan pun menghilang ke dalamnya. Tiba-tiba, Xiaoyan menemukan dirinya melayang di udara dalam ruang yang tidak biasa. Di langit terdengar raungan petir kuno. Orang suci iblis Huang Quan memang pantas dihormati karena mampu menciptakan alam di dalam tablet batu, gumam Xiaoyan. Lalu mulai berjalan maju. Saat kakinya bergerak, petir di langit seolah dihasut. Mereka menyerangnya dari segala arah, tetapi setiap sambaran yang mendekat 50 kaki dari tubuhnya segera hancur oleh kekuatan tak terlihat, seolah ia berada dalam perisai pelindung. Ketika petir gagal menghentikannya, mereka menghilang. Kemudian awan kuning tua muncul dan angin kencang yang sangat kuat merobek udara. Ketika Xiaoyan mendongak, ia melihat jari raksasa menembus awan. Lantas ia hanya melambaikan lengan dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera menjelma menjadi jari besar, bertabrakan dengan jari musim nai semi kuning. Kedua serangan spiritual itu hancur dan lenyap. Tidak selesai di situ, tanah di bawah kaki Xiaoyan tiba-tiba retak. Tangan kuning besar meluncur keluar dan mencengkeramnya. Xiaoyan mengeluarkan suara tenang. Lantas badai spiritual kuat segera menyapu sehingga menghancurkan tangan besar itu. Setelah serangan itu hancur, Xiaoyan kembali muncul. Ia menatap ke kejauhan dan suaranya yang samar namun menggema menyebar. Orang suci iblis Huang Quan, tunjukkan dirimu. Teknik-teknik ini tidak akan mengalahkanku. Begitu suaranya menghilang, sebuah gunung tiba-tiba muncul dari tanah di depan Xiaoyan. Di puncaknya berdiri singgasana besar dan di atasnya duduk sosok manusia berpakaian kuning. Aura yang menyebar dari sosok itu cukup kuat hingga membuat seluruh alam ini bergetar. Anak muda, ini bukan tempatmu. Kembalilah, terdengar suara samar itu membawa tekanan yang langsung menyerang jiwa Xiaoyan. Xiaoyan menatap sosok di singgasana itu dan tersenyum. Meskipun kau pernah menjadi ahli puncak di dunia ini, kau hanyalah sisa roh yang keras kepala sekarang. Sosok itu marah. Dasar pencuri, berani kau kurang ajar di depanku. Aku akan pergi jika kau menyerahkan metode kemarahan ilahi, musim semi kuning dan darah esensi orang suci iblis. Tuntut Xiaoyan. Orang suci iblis Huang Quan, atau lebih tepatnya sisa rohnya, berdiri. Kau harus mengalahkanku dulu sebelum berpikir untuk mendapatkannya. Gunung di bawahnya runtuh saat ia bangkit. Jiwa Heavenly State tingkat mahir, kau orang terkuat yang kutemui. Sayangnya jiwaku telah melampaui Heavenly State yang sempurna dan mencapai D-State. Kau berani melawanku. Mendengar kata D-State membuat jantung Xiaoyan berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang kekuatan spiritual di D-State. Aku memang tidak akan berani melawanmu jika kau adalah orang suci iblis Huang Quan yang asli. Tapi sekarang kau hanya sisa roh, ucap Xiaoyan. Lantas Xiaoyan menarik napas, kakinya melangkah dan tubuh spiritualnya segera membesar menjadi raksasa ribuan kaki. Ia mengepalkan tinju raksasanya dan memukul keras. Kurang ajar, raung roh itu. Kedua telapak tangannya menempel di tanah dan tangan-tangan besar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar menghantam tubuh raksasa spiritual Xiaoyan. Lantas serangan itu menyebabkan roh Xiaoyan beriak intens. Xiaoyan tidak meremehkan lawannya, lantas membuka mulutnya dan kekuatan spiritual yang mengandung panas aneh meletus, membuat tangan-tangan besar itu hancur. Kekuatan spiritualmu mengandung kekuatan api surgawi. Roh orang suci iblis Huang Quan terkejut. Dan dengan segera ia membentuk segel tangan aneh dan menempelkannya ke samping mulutnya. Lantas roh itu mengeluarkan kemarahan ilahi musim semi kuning sehingga fluktuasi menakutkan yang tidak biasa muncul, membuat ruang di sekitarnya hancur. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Ia sadar bahwa pertarungan jiwa ini jauh lebih berisiko daripada pertarungan Dou Qi. Serangan roh ini membuat Xiaoyan merasakan bahaya yang mematikan. Seluruh alam spiritual bergetar hebat.
Sisa jiwa orang suci iblis Huang Quan beriak dan perlahan terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi ribuan kaki. Sosok itu tampak seperti wujud asli orang suci iblis, namun memberikan Xiaoyan perasaan gentar seolah menghadapi seluruh dunia. Sosok tak terlihat itu menundukkan kepala, matanya acuh tak acuh menatap Xiaoyan, lalu perlahan membuka mulut. Gelombang sonik kuno melesat keluar secepat naga petir yang muncul dari awan. Gelombang sonik itu menyapu dengan kecepatan luar biasa, bahkan lebih cepat dari cahaya. Itu adalah serangan pemusnahan murni dan Xiaoyan tidak punya waktu sama sekali untuk membentuk pertahanan. Kekuatan gelombang sonik itu menghantam tubuh raksasa jiwa Xiaoyan. Tubuhnya langsung mulai runtuh, dipenuhi ledakan, menyusut cepat dan menjadi ilusi. Serangan itu terlalu cepat, ia benar-benar lengah, dan serangan itu memusnahkannya. Gelombang sonik melenyapkan segalanya, meninggalkan ruang hitam dan kosong. Di tengahnya hanya gunung tempat singgasana berada yang tersisa. Orang suci iblis Huang Quan telah duduk kembali, wujud ilusinya kini jauh lebih transparan karena serangan itu menguras banyak kekuatannya. Anggap dirimu beruntung mati karena kemarahan ilahi musim semi kuning, gumam orang suci iblis Huang Quan. Namun, di tengah ruang kosong, tiba-tiba muncul sekelompok api. Api itu membesar, kembali membentuk sosok ilusi Xiaoyan. Ia ternyata masih hidup. Api surgawi menari di sekeliling tubuh Xiaoyan. Lantas ia melangkah ke tepi gunung, menatap sisa jiwa orang suci iblis itu. Api surgawi, tidak heran kau bisa bertahan, tapi jiwamu pasti rusak parah, ucap roh itu. Lantas Xiaoyan menjawab, aku memang perlu beristirahat selama lebih dari 10 hari untuk pulih, balas Xiaoyan jujur. Kau adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuning setelah bertahun-tahun, kata roh itu. Tetua, aku hanya menginginkan metode pelatihan dan darah esensi. Aku tidak berniat melawanmu, kata Xiaoyan. Karena kau berhasil menahan kemarahan ilahi musim semi kuning, aku akan memberimu apa yang kau inginkan, jawab roh itu. Ia menjentikkan jari dan sebuah fluktuasi spiritual melayang ke depan. Xiaoyan dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas fluktuasi itu. Seketika informasi pelatihan lengkap menyebar ke benaknya. Kegembiraan memenuhi hati Xiaoyan. Ia tidak hanya mendapatkan metode untuk kemarahan ilahi musim semi kuning, tetapi juga untuk jari dan palem. Musim semi kuning roh itu menjelaskan bahwa misinya adalah menunggu seseorang yang dapat mengalahkannya, lalu meneruskan semua keterampilannya. Kekuatan spiritualmu telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk melatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Lantas roh itu merentangkan telapak tangannya. Dari tubuh ilusinya tiba-tiba muncul untayan aliran emas pucat yang berkumpul menjadi cairan emas. Inikah darah esensi orang suci iblis Huang Quan? Pikir Xiaoyan, merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya dan sensasi garis keturunan Dou Di yang tersembunyi. Aku telah berlatih ribuan tahun untuk mencapai di state legendaris, namun tetap tidak bisa mengambil langkah terakhir. Gumam orang suci iblis Huang Quan dengan kesedihan yang tak terbatas. Sepertinya Dou Di tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Komentar ini membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan segera bertanya, mengapa? Aku tidak begitu yakin, aku hanya fragmen jiwa, aku telah kehilangan terlalu banyak ingatan, jawab roh itu. Ia kemudian menghela napas, melihat cairan emas di tangannya. Dengan lambaian tangan, cairan emas itu melayang ke Xiaoyan. Kau datang ke tempat ini adalah takdir. Kemarahan ilahi musim semi kuning tidak akan diturunkan kepada orang biasa-biasa saja. Kau bukan orang biasa-biasa saja. Darah emas mendarat di telapak Xiaoyan, menyebabkan darah di tubuhnya terasa panas dan bersemangat. Terima kasih, Tetua Huang Quan. Dan segera Xiaoyan menyimpan darah esensi itu dengan hati-hati. Ketika ia mendongak, gunung di bawah roh itu runtuh, takhta retak, dan tubuh orang suci iblis Huang Quan menjadi semakin ilusi. Misiku telah selesai. Semoga Dou skill utamaku tidak kehilangan kejayaannya seiring kematianku, kata roh itu. Dengan tawa pelan, tubuh roh itu menghilang sepenuhnya. Setelah ruang spiritual itu menjadi gelap dan kosong, tubuh ilusi Xiaoyan bergetar dan perlahan menghilang. Alam spiritual pun lenyap.
Kelompok Cailin gelisah di dekat altar. Sudah sore dan Xiaoyan masih duduk diam di kursi batu. Lantas Cailin bertanya pada Yao Ming, "Kepala suku Yao Ming, berapa lama biasanya ahli suku kalian bertahan di dalam tablet?" Yao Ming menggelengkan kepala, "Tidak ada yang pernah bertahan lebih dari setengah jam." Tapi kekuatan spiritual saudara Xiaoyan luar biasa. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Tepat ketika kekhawatiran Cailin memuncak, cahaya terang memancar dari tablet batu. Sesosok jiwa terbang keluar, kembali ke tubuh Xiaoyan yang duduk, membuat kelompok Cailin lega. Xiaoyan membuka matanya, ekspresinya langsung pucat luka karena serangan kemarahan ilahi musim semi kuning telah terungkap. Setelah sepanjang sore duduk di depan lempengan batu misterius, kelompok Cailin menatap Xiaoyan dengan cemas. Bahkan Yao Ming, kepala suku Python 9 Serene Deep Ground, mengakui kekuatan luar biasa dari lempengan itu. Biasanya tidak ada yang bertahan lebih dari setengah jam, tetapi Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya yang hebat terus bertahan. Tiba-tiba lempengan batu bersinar intens dan seberkas jiwa melesat kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk hebat, wajahnya pucat karena luka menerima Yellow Spring Divine Anger yang akhirnya terungkap pada saat itu. Lantas ia meyakinkan Cailin dan yang lain bahwa ia baik-baik saja, meskipun fragmen jiwa Demon Shen Huangquan memang sangat menakutkan. Yang terpenting, fragmen jiwa itu telah dikalahkannya. Tak lama setelah itu, lempengan batu mengeluarkan suara dan sebuah mulut muncul, memancarkan fluktuasi misterius, kemarahan ilahi musim semi kuning. Melihat hal itu, Yao Ming mencoba kekuatan spiritualnya dan dengan cepat menyebar menyentuh bentuk mulut itu, tetapi sebelum dia bisa mengambil informasi di dalam mulut, serangan spiritual yang kuat langsung membuatnya memuntahkan darah sehingga dirinya terlempar ke belakang dan jatuh dengan menyedihkan. Ia menyadari dirinya belum memenuhi syarat. Lantas Xiaoyan menelan pil obat untuk jiwanya dan menjelaskan bahwa metode pelatihan kemarahan ilahi sudah terukir di loh batu, jadi Yao Ming bisa mempraktikannya saat syaratnya telah terpenuhi. Tak lama setelah itu, Yao Ming kemudian bertanya tentang darah esensi Saint Iblis sehingga membuat Xiaoyan tersenyum, meyakinkannya bahwa ia tidak akan mengambil semuanya. Cairan emas lantas muncul di telapak tangannya, memancarkan energi yang mendidihkan udara. Lantas Xiaoyan menjentikkan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke Yao Ming, Cailin, dan Dr. Perry kecil dan King Lin. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkraman yang kuat dan agak cemas. Jika kabar tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Dousheng akan datang untuk merebutnya cairan emas di telapak tangan Xiaoyan hanya seukuran ibu jari setelah 4 tetesan emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Yao Ming sangat gembira, yakin tetesan itu akan membantunya menembus ke kelas Dousheng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Sementara itu, selain tetesan di ibu jarinya, Xiaoyan masih memiliki tetesan darah esensi Iblis Saint di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yao Lao untuk menjadi bintang 1 Dousheng begitu dia mendapatkan cukup energi. Namun di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba ekspresi Xiaoyan segera berubah serius. Ia menjelaskan tujuan sebenarnya datang ke suku itu, yaitu meminta bantuan dalam perang saudara antara suku naga Void kuno. Mendengar hal itu, Yao Ming tidak terkejut karena ia sudah menduga perang itu akan terjadi. Ia mengatakan segera setuju untuk tidak membantu 3 pulau naga karena ia melihat potensi besar pada pulau naga timur yang dipimpin oleh Xian yang memiliki garis keturunan naga Phoenix. Namun Yao Ming memperingatkan bahwa suku Heaven Demon Phoenix pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu. Xiaoyan mengangguk. Ia sudah memprediksi ini. Jika mereka bersikeras campur tangan, saya hanya dapat mengambil tindakan lain, katanya, dan kemudian menatap Yao Ming. Saya hanya bisa membunuh semua yang telah mereka kirim saat mereka bepergian. Tetapi saya khawatir, saya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Yao Ming merenung. Menyetujui berarti menentang suku Heaven Demon Phoenix.
Di tengah kebingungan Yao Ming, Xiaoyan kemudian memberikan jaminan besar. Jika mereka berhasil, ia akan menjamin bahwa suku Naga Void kuno dan suku Python 9 Serene Deep Ground akan menjadi sekutu terkuat. Aliansi dengan Naga Void kuno yang bersatu adalah jaminan posisi yang tidak akan pernah tergoyahkan. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan tersingkir dari 3 suku besar. Setelah keheningan sesaat, Yao Ming berkomitmen dengan suara yang dalam, "Aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini." Lantas Xiaoyan menjawab perkataan Yao Ming. "Saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat mendukung klaim saya," balas Xiaoyan. Menanggapi persetujuan, Yao Ming segera bertindak, berjanji akan mengirim ahli untuk memantau pergerakan Heaven Demon Phoenix dan memberitahu Xiaoyan begitu mereka bergerak. Setelah kesepakatan berhasil, Xiaoyan meminta izin untuk meminjam 9 musim semi yang tenang agar Cailin dapat menempa tubuhnya. Yao Ming setuju dengan hal yang diminta Xiaoyan, lantas Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah, dan kelompok Xiaoyan perlahan mengikuti di belakangnya. Setelah kembali ke suku Python 9 Serene Deep Ground, Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan. Keesokan harinya, kelompok itu kembali ke tepi mata air. Xiaoyan menjelaskan kepada Cailin bahwa hanya 7 Colored Heaven Swallowing Python sepertinya, dengan aura gelap dan dingin yang bisa menyerap energi mematikan di mata air itu. Ia juga menyerahkan pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil tingkat 9, yang akan meningkatkan peluang Cailin menembus kelas Bansheng pada saat kritis. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan mengurus beberapa hal, ucap Xiaoyan. Mengetahui Xiaoyan harus segera pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix, Cailin melangkah maju, menciumnya dan memeluknya. Ia berbisik lembut, "Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini." Seketika ia kembali ke aura dingin Medusa yang kuat, sebelum berubah menjadi 7 Colored Heaven Swallowing Python raksasa dan langsung menerjang ke dalam 9 musim semi yang tenang. Air danau segera tampak mendidih setelah Cailin memasuki mata air kuning 9 tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan bisa merasakan energi dari 9 musim semi yang tenang saat ini. Xiaoyan kemudian memulai retretnya di atas batu yang menonjol di atas jurang. Ia fokus menyerap pemahaman 3 Dao skill tertinggi musim semi kuning. Ketiga keterampilan tertinggi musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwa Xiaoyan oleh fragmen jiwa orang suci iblis itu. Dirinya benar-benar yakin bahwa keterampilan Dao musim semi kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada milik Yao Ming. Darah esensi Saint Iblis mengandung kekuatan Demon Saint Huangquan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melonjak. Ia mengeluarkan setetes darah emas. Setelah 4 jam membakar darah itu, dengan api surgawi, ia akhirnya menelannya sehingga membuat pakaiannya hancur. Gelombang energi kekerasan menyebar, tetapi Xiaoyan mengendalikan api surgawi untuk melunakkan energi liar itu. Perlahan energi itu meresap ke setiap bagian. Napas energinya yang kaya membuatnya tampak seperti naga yang marah. Setelah setengah bulan berlalu, Xiaoyan masih dalam kondisi pelatihan. Sementara Cailin juga stabil. Di dalam 9 musim semi, Dr. Peri kecil dan Qinglin menunggu dengan sabar. Tiba-tiba energi di sekitar Xiaoyan melonjak, membentuk badai energi besar. Mata Xiaoyan terbuka dan ia mengisap badai energi 1000 kaki itu dengan ganas, sehingga batuan di sekitarnya retak. Yao Ming yang datang bersama para tetua mengamati dengan terkejut. Meskipun darah esensi Saint Iblis itu kuat, mereka terkesan bahwa Xiaoyan telah mencapai tingkat Dousheng bintang 1 lanjutan. Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh, di langit badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area secara bertahap mulai menjadi sunyi. Xiaoyan dengan pakaian baru yang terbentuk secara otomatis, pada levelnya itu mungkin bagi Douqi untuk berubah menjadi apapun hanya dengan pikiran belaka. Hahaha, selamat atas kemajuan ke Dousheng kelas lanjutan. Menerobos kelas Dousheng bintang 2 hanya masalah waktu.
Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan. Setelah berbasa-basi, Xiao Yan lalu bertanya tentang suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming menjelaskan bahwa mereka telah mengirim ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Kebanyakan berada di kelas Doujun, tetapi ada yang harus kita khawatirkan. Mereka adalah 3 tetua agung yang dikenal sebagai surga setan 3 Phoenix. Feng Huangdouseng bintang 1 menengah, Kun Huangdouseng bintang 1 lanjutan, dan Ying Huangdouseng bintang 1 menengah. Xiao Yan mengakui kekuatan gabungan mereka yang bahkan bisa melawan Douseng bintang 3. Bagaimanapun juga mereka tidak boleh diizinkan membantu 3 pulau naga atau Ziyan akan kalah. Kapan mereka akan pindah? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Xiao Yan, hati Yao Ming kaget karena keberanian Xiao Yan. Mereka kemungkinan akan bergerak dalam waktu 3 hari, kata Yao Ming. Xiao Yan tersenyum tipis. Apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming merenung akhirnya, ia tertawa dan mengangguk, memilih untuk mendukung Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke alam kosong. Kita akan membunuh mereka 3 hari kemudian, ucap Xiao Yan. Pagi selanjutnya tiba, Xiao Yan membentuk formasi spasial di atas 9 musim semi yang tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini, sehingga dia akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang sekaligus untuk melindungi Cailin. Ia juga meninggalkan pesan lembut, meminta Cailin untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Di sisi lain, di bawah danau Cailin mengayunkan ekornya yang besar. Menyerbu ke dasar mata air 9 tenang, dia samar-samar merasakan isyarat yang memanggilnya dan bergegas mencari sumber isyarat itu. Di luar, Yao Ming menunggu bersama 6 sesepuh. Mereka sepakat untuk merobek lubang spasial setelah orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Karena mereka bisa merasakan fluktuasi spasial dan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming secara pribadi akan menemani Xiao Yan, Dr. Peri kecil, dan Qinglin bersama 6 sesepuh lainnya. Meskipun barisan mereka lebih lemah dari Heaven Demon Phoenix, Xiao Yan yakin pada kekuatan kelompok kecilnya. Hanya ada 1 bansheng tingkat menengah yang tersisa hanya di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Yao Ming merobek ruang kosong, menciptakan terowongan spasial, dan mereka bergegas segera melangkah masuk. Di dalam alam kosong yang sunyi dan gelap, mereka tiba di dekat lokasi suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming memimpin, dan setelah setengah jam, tempat ini dekat. Kita pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk, kata Yao Ming. Mereka duduk menunggu kedatangan ikan besar mereka. 2 hari kemudian, ruang di kejauhan berfluktuasi. 3 sosok kuat, dipimpin oleh seorang wanita, berjubah merah bernama Feng Huang, muncul bersama rombongan Heaven Demon Phoenix yang berjumlah lebih dari 20 orang, di antara mereka terlihat Feng Qing'er dan Jiu Feng. Operasi ini sangat penting, ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku, kata Feng Huang. Ia tertawa jahat, berpikir bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan makmur setelah perang saudara Naga Void kuno berakhir, dan dengan segera mereka kemudian meluncur ke kejauhan. Di sisi lain, Xiao Yan dan Yao Ming bertukar pandang. Persiapkan dirimu, mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Tiba-tiba, saat rombongan Heaven Demon Phoenix bergerak, gelombang pilar Douqi yang sangat kuat meletus dari aliran spasial kacau menghantam kelompok mereka. Sehingga jeritan sengsara terdengar, "Siapa kalian yang berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami? Apakah kalian mencari kematian?" Raung Feng Huang. Tawa keras bergema saat Yao Ming muncul. Surga setan 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu.
Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang terkejut melihat Yao Ming yang mereka kira sudah mati. Xiaoyan juga muncul, auranya sebagai dosen bintang satu lanjutan, mengejutkan semua orang. Bahkan Feng Qing'er dan Zhu Feng juga terkejut. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng Qing'er tetap stagnan, sepertinya ini adalah gejala sisa dari lonjakan kekuatannya. Setelah berganti tulang di sisi lain, Jiu Fang telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Do Zun. Hanya ada selangkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Lantas Feng Huang mengancam Yao Ming dengan perang habis-habisan, tetapi Yao Ming membalas bahwa ia diundang untuk membantu Pulau Naga Timur. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiaoyan tersenyum saat memberi mereka pilihan. Anda berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat kalian bergegas, kalian mungkin hanya akan menemukan gurun. Balas Feng Huang. Mendengar kabar serangan itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan berhenti membuang kata-kata. Kalian harus keluar dari alam kosong ini sekarang. Jika tidak ada dari Anda yang bisa pergi, ancam Xiaoyan. Feng Huang yang mengabaikan ancaman Xiaoyan lantas memberikan perintah membunuh, dan dengan segera ia bergegas bertabrakan keras dengan Yao Ming. Aku akan melawanmu sendiri, kata Feng Huang. Kun Huang, Ying Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu, ucap Feng Huang segera. Gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati bergetar mulai menyapu. Hanya salah satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berubah menjadi raksasa emas dan ia muncul di depan Kun Huang, memukul dengan tinju. Kun Huang mencoba menelan tinju itu dengan mulut uap hitam, tetapi Xiaoyan menghancurkannya, membuat Kun Huang terhuyung mundur. Terkejut dengan kekuatan Xiaoyan, melihat Kun Huang didorong mundur, Ying Huang segera bergabung. Feng Qing'er dan Zhu Feng memiliki ekspresi yang agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Dari jauh mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyadari bahwa Xiaoyan kini adalah Dou Sheng yang jauh lebih kuat dari tetua mereka. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba 2 tangisan Phoenix mengguncang bumi. Kun Huang dan Ying Huang membengkak menjadi bentuk setengah manusia, setengah binatang. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dou Sheng? Hari ini saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Dou Sheng untuk saya. Raksasa emas Xiaoyan berdiri sombong, siap menghadapi 2 Dou Sheng sekaligus. Anak muda, kau mencari mati. Ying Huang dan Kun Huang, 2 elit Dou Sheng, menyerang Xiaoyan dengan koordinasi sempurna. Ying Huang menggunakan cakar iblis pembelah yang hebat, sementara Kun Huang mencoba menelan Xiaoyan dengan perut darah Kun Huang yang menyeramkan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas, sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Xiaoyan tetap tenang. Ia menekan ke atas dengan jari musim semi kuning yang raksasa, sehingga membuat ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar iblis pembelah yang hebat itu. Setelah itu, telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat itu menyedot dengan paksa menyeret perut Kun Huang masuk. Serangan tajam itu secara instan menghancurkan serangan gabungan mereka, membuat kedua Dou Sheng itu terhuyung mundur. Kaget karena semua Dao skill Xiaoyan adalah kelas Tian dan dilepaskan dengan keakraban luar biasa. Melihat betapa mudahnya Xiaoyan menahan serangan mereka, ia memerintahkan Elder Ming dan kelompoknya untuk menghabisi sisa ahli Heaven Demon Phoenix. Dr. Peri kecil dan Qinglin segera menyerang, membuat kelompok Heaven Demon Phoenix kewalahan. Bajingan, beraninya kau! Kun Huang dan Ying Huang marah,
Tetapi Xiaoyan muncul di depan mereka, ekspresinya sedingin es dan ia melancarkan palem musim semi kuning. Sidik jari raksasa muncul, runtuh di atas kepala mereka dengan momentum mengerikan telapak tangan besar. Itu turun seperti gunung, membuat ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Teriakan burung phoenix yang keras dan jelas menggema di alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki, menembakkan pilar cahaya untuk menahan serangan itu. Tekan mereka. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Tato klan muncul di alisnya dan auranya melonjak, melambung ke kelas Du Sheng bintang 2. Kun Huang dan Ying Huang panik, tetapi terlambat. Sidik jari besar itu menekan mereka, menghancurkan pilar cahaya, dan menghantam tubuh besar mereka. Darah segar menyembur keluar dan mereka lumpuh total. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix. Wajah mereka menjadi sangat pucat, sedangkan Jiu Feng dan Feng Qing'er mengungkapkan mata tertegun. Di tengah kepucatan Jiu Feng dan Feng Qing'er, Xiaoyan melangkah dengan cepat menyegel Du Qi, Kun Huang dan Ying Huang dan mengembalikan mereka ke bentuk manusia. Ia menoleh ke ahli Heaven Demon Phoenix yang tersisa, yang mulai gemetar dan melarikan diri. Xiaoyan tertawa dingin dan mengepalkan tangan, memadatkan ruang kosong menjadi sangkar tak terlihat, menjebak mereka semua. Setelah berhasil menyegel dua Du Sheng sendirian, Xiaoyan menarik napas. Ia menoleh ke pertarungan Yao Ming dan Feng Huang. Xiaoyan berteriak, Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika kau terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan. Feng Huang yang terkejut dan tidak percaya segera menoleh dan melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap. Lantas ia berkata, sama kanang. Ia dipenuhi ketidakpercayaan. Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Xiaoyan yang tak terduga adalah alasan utama ia berani mengambil risiko ini. Xiaoyan, suku Heaven Demon Phoenix, kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu jika engkau berani membunuh mereka, ancam Feng Huang. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia sudah punya dendam dengan suku itu, jadi ancaman itu tidak berarti apa-apa. Ia berkata bahwa ia tidak ingin membuang napas, tetapi jangan ragukan metodenya. Feng Huang terpaksa bertanya, apa rencana Xiaoyan karena kehilangan dua elit Du Sheng adalah kerugian besar. Xiaoyan menjawab bahwa ia hanya ingin suku Heaven Demon Phoenix tidak ikut campur dalam urusan naga void kuno dan memberikan dua pilihan, tetap di sini dan ditangkap atau segera pergi dan menyampaikan pesan agar mereka tidak terlibat. Biarpun kita tidak ikut campur, Pulau Naga Timur masih tidak akan bisa melawan 3 pulau naga besar. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa? Feng Huang dengan dingin berteriak. Feng Huang juga mencoba mengancam balik dengan menghancurkan diri sendiri. Namun Xiaoyan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang, menantangnya untuk melihat apakah ia lebih cepat menghancurkan diri sendiri daripada Xiaoyan menghancurkan monster core kedua tetua itu. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar ancaman Xiaoyan, sehingga Feng Huang akhirnya mengalah dengan ekspresi muram, setuju bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat. Aku bisa melepaskan yang lain, tapi tidak Jiu Feng dan keduanya, kata Xiaoyan. Lantas ia menarik Jiu Feng dan menyegel Dou Qi di dalam tubuhnya. Xiaoyan juga menjelaskan bahwa ketiganya adalah sandera dan akan menjadi jaminan. Jika Heaven Demon Phoenix bersikeras campur tangan, mereka dapat bersiap mengumpulkan mayat ketiganya. Apakah Anda percaya atau tidak? Itu masalah Anda. Yang perlu Anda ingat adalah saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda. Sekarang kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat kepala sukumu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan 2 tetua agung ini, atau Anda ingin campur tangan dalam masalah suku Naga Void kuno?
Ucap Xiaoyan, ia menekan Feng Huang, memintanya untuk berpikir hati-hati apakah ia ingin menyelamatkan calon kepala suku dan dua tetua ini. Meskipun marah pada nada kasar itu, Feng Huang tahu ia dikendalikan, namun ia akhirnya setuju. Lantas Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven, Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun Ju Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih ada di tangan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan melepaskan sandera lainnya, Feng Huang dengan suara dingin memperingatkan bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan mengingat ini dan tidak akan berhenti sampai Xiaoyan mati. Jika sesuatu terjadi pada ketiganya, ia kemudian merobek ruang kosong dan bergegas pergi. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Melihat hal ini, Yao Ming tertawa terbahak-bahak memuji kedominasian Xiaoyan. Lantas Xiaoyan melemparkan ketiga sandera yang tidak berdaya itu kepada para sepuh untuk dijaga. Kita harus segera pergi ke Pulau Naga Timur, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang, Pulau Naga Timur telah dikepung dan Ziyan mungkin dalam bahaya. Lantas mereka semua segera bergerak dengan kecepatan penuh. Sekelompok lampu melintas di alam kosong, kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saat sekelompok cahaya melesat di alam kosong, Xiaoyan merasakan aura familiar dan segera menghentikan mereka. Ia melihat jauh di depan 10 sosok kuat dipimpin oleh dua tetua Banceng puncak mengepung 7 hingga 8 prajurit naga Void kuno yang terluka parah, termasuk He Qing dan tetua Juli. Ketika mereka sedang berpatroli, siapa yang mengira mereka akan disergap oleh 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan dua Banceng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka. Jelas pihak lain berencana melenyapkan semuanya. Qianshuan, Banceng menengah, dan Huozhan, Banceng tingkat tinggi, mengejek He Qing dan Juli yang membela Kaisar Naga Muda itu. Juli, 3 Raja Naga Agung, adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan pemimpin palsu dari tempat yang tidak diketahui. Dalam upaya untuk menyatukan naga Void kuno ini benar-benar terlalu naif bagimu, ucap Qingshuan. Di dalam suku naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Meskipun He Qing saat ini telah mencapai puncak perubahan ke-8 di kelas Dozun, tapi dirinya tak mampu melawan Banceng level tinggi. Segera armor di tubuhnya hancur setelah terkena serangan telapak tangan dari Huozhan. Pertarungan sengit meletus. Juli yang kekuatannya setara dengan Qianshuan diseret ke pertarungan mematikan. Douqi yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerang Huozhan. Tubuh Qianshuan itu membengkak saat Juli menyerang. Dalam sekejap mata dia berubah menjadi kondisi pertarungan setengah naga, setengah manusia. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan, seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Di sisi lain, Huozhan dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat penatua Juli melawan tetua setengah naga, setengah manusia itu dalam pertempuran yang intens. Lantas prajurit Pulau Naga Timur lainnya dengan cepat dilumpuhkan oleh serangan Huozhan. Di sisi lain, melihat anggota sukunya dilumpuhkan, amarah meletus di mata He Qing. Ia membengkak, menyerang 2 sosok yang mendekatinya, membuat mereka memuntahkan darah. Ia kemudian melesat ke arah Huozhan, namun Huozhan dengan mudah melumpuhkan He Qing yang mencoba melawannya. Lengan He Qing mengeluarkan banyak darah dan tulang-tulangnya retak. Ia terpental mundur sejauh 10.000 kaki. Kekuatannya hancur total. Saat Huozhan hendak menghancurkan kepala He Qing, ia tiba-tiba merasakan tangan dingin mendarat di atas kepalanya. Sebuah suara lembut berbisik,
Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat dariku melakukan hal yang sama padamu?" He Qing membuka mata dan terkejut melihat sosok kurus Xiaoyan. Huojan yang merasa kekuatan mematikan di atas kepalanya berteriak. Sedangkan Julie yang bertarung di kejauhan terkejut melihat Xiaoyan dan memintanya untuk segera pergi. Xiaoyan mengabaikan ancaman Huojan, melepaskan cengkramannya saat hitungan terakhir. Seketika dia buru-buru melemparkan He Qing ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya adalah masalah suku naga Void kuno. Jika Raja Naga dari 3 pulau tertarik ke sini, akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri, ancam Huojan. Xiaoyan mengabaikannya dan segera membantu He Qing berdiri dan memberinya pil. Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh tetua setengah naga yang bertarung dengan tetua Julie. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. "Terjadi masalah," jawab Huojan, matanya tertuju pada Xiaoyan. Julie yang sempat terdesak melihat Xiaoyan dan terkejut. "Xiaoyan, mengapa kau datang ke sini? Bawa He Qing dan pergi, aku akan melindungimu." "Mencoba kabur, bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu." Huojan berangsur-angsur menunjukkan ketidakramahan pada Xiaoyan. "Seorang bancang tingkat menengah benar-benar berani bertindak dengan arogan di depanku." Xiaoyan mengerutkan kening. Tubuhnya menghilang dan tangan besarnya mendarat di atas kepala Huojan. Suara sedingin es terdengar, "Minggir lagi dan kamu akan mati." Huojan tercekat menyadari bahwa ia berhadapan dengan elit Daosheng. Xiaoyan menekan dahinya, menyegel daucinya dan melemparkan Huojan yang tak berdaya kepada He Qing. Melihat hal itu, semua orang terpana oleh Xiaoyan. Bahkan He Qing dan Elder Julie benar-benar tercengang saat mereka melihat Xiaoyan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiaoyan meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanyalah bintang 5 Douzun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Douzun menjadi Dousheng. Di sisi lain, tetua setengah naga Qian Xuan menyadari bahaya besar dan mencoba melarikan diri untuk melapor. Tetapi Yao Ming muncul dan menangkapnya. Tak berselang lama, Xiaoyan memperkenalkannya kepada Julie. Yao Ming menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan kembali posisi kepala suku dan diundang oleh Xiaoyan untuk membantu Pulau Naga Timur. Julie terkejut dan kemudian dipenuhi kegembiraan liar. Di tengah kegembiraan itu, lantas Xiaoyan bertanya, "Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang?" ucap Xiaoyan. Julie lantas menjelaskan bahwa situasinya sangat buruk. Xian telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar mencapai puncaknya. Ekspresi serius muncul di wajah Xiaoyan. Lantas mereka segera bergerak menuju bagian terdalam dari alam kosong Pulau Naga Timur. Kelompok Xiaoyan melesat melintasi alam kosong. Tak lama, Pulau Naga Timur yang raksasa terlihat di kejauhan, dikelilingi oleh pasukan pengepungan dari 3 Pulau Naga besar. Begitu kelompok Xiaoyan muncul, banyak pilar cahaya ditembakkan ke arah mereka. Namun semua pilar itu meledak dan kekuatan tak tertahankan menghantam para prajurit pengepung, menghancurkan armor mereka. Xiaoyan melangkah keluar. Pulau itu dipenuhi lubang dan pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Garis pertahanan telah menyusut ke Aula Naga Pusat. Tiba-tiba sebuah riak energi menakutkan ditransmisikan. Xiaoyan melihat ke atas ke bola cahaya seperti matahari yang terang. Di dalamnya ia melihat punggung yang akrab dengan rambut ungu panjang. Itu adalah Xian. Ia telah tumbuh menjadi wanita muda yang sangat cantik, terbungkus baju zirah pas bentuk dengan aura otoritas seorang kaisar naga. Di sisi berlawanan Xian berdiri 3 sosok paruhbaya yang mendominasi, masing-masing dengan kekuatan Dousheng bintang 3. Xian, meskipun kekuatan tempurnya telah melonjak berkat konstitusi naga Phoenix-nya, berada dalam posisi bertahan. Xiaoyan memimpin, memuntahkan lautan api surgawi untuk menembus garis pertahanan musuh. Mereka muncul di udara di atas Aula Naga. Seorang pria besar berwajah hitam seperti kera raksasa, Xuanmo, komandan pertama Pulau Naga Barat, segera berteriak. Julie memperingatkan Xiaoyan bahwa ia adalah Dousheng bintang 2. Xiaoyan mengirim semua orang ke Aula Naga, lalu membalikkan tubuhnya, membengkak menjadi raksasa emas setara dengan Xuanmo. Ia melayangkan pukulan, bertabrakan langsung. Raungan Xiaoyan yang seperti guntur marah meledak di langit saat bentrokan.
dalam menggagalkan rencana Pulau Naga. Akhirnya Xiaoyan mencegat rombongan klan Phoenix yang hendak membantu 3 Pulau Naga. Kun Huang dan Ying Huang menyerang, tapi Xiaoyan langsung menghancurkan serangan gabungan mereka hanya dengan jari musim semi kuning dan telapak tangan penciptaan surga. Keduanya ditumbuk jatuh dan disegel, menjadi sandera. Melihat hal itu, Feng Huang datang mengancam, tapi Xiaoyan menggenggam inti dua tetua itu dan membalikkan keadaan. Suku Heaven Demon Phoenix terpaksa mundur. Dalam perjalanan ke Pulau Naga Timur, Xiaoyan menemukan He Qing dan Julie hampir dibunuh 2 Bansheng. Ia turun, menekan Huojan dengan satu tangan. Semua terpana melihat Xiaoyan kini Dou Sheng. Begitu tiba di Pulau Naga Timur, ia menembus garis musuh. Di langit, ia melihat Ziyan, kini seorang kaisar naga muda, dikepung 3 raja naga besar. Saat ingin membantu, Xuanmo menghadang, tapi Xiaoyan berubah menjadi raksasa emas dan benturan mereka mengguncang seluruh pulau. Di tengah langit, Xiaoyan yang berwujud raksasa emas beradu pukulan brutal dengan Xuanmo, Dou Sheng dari Pulau Naga Barat. Angin badai menyapu segalanya. Namun setelah bentrokan itu, Xuanmo justru terhuyung mundur. Belum sempat mereka bentrok lagi, 2 sosok Dou Sheng lagi melesat bergabung dengan Xuanmo, Jumu dari Pulau Naga Barat dan Lishan dari Pulau Naga Selatan. Keduanya adalah Dou Sheng puncak bintang 2 menengah. Mereka mendesak agar Xiaoyan segera ditangkap. Tapi tiba-tiba, 2 tetua berambut putih dari Aula Naga, Qing Shan, tetua pertama Pulau Naga Timur, dan tetua kedua muncul memblokir mereka. Lantas Julie berbisik cepat pada Xiaoyan, mengatakan bahwa mereka adalah komandan tertinggi musuh. Ketegangan makin memuncak, dan Qing Shan langsung menuduh mereka pengkhianat yang melupakan aturan suku. Xiaoyan mengerti ini adalah perang saudara untuk penyatuan suku Naga Void kuno. Lantas Xiaoyan lalu menyeringai lebar sembari mengatakan bahwa kalian tak perlu repot menunggu bala bantuan Heaven Demon Phoenix. Kebetulan dirinya bertemu mereka di jalan dan sudah dikirim kembali pulang. Sambil berbicara, ia menarik Kun Huang yang telah disegel dari ruang kosong sebagai bukti. Melihat hal itu, kelompok Xuanmo terkejut hebat, lantas mengatakan, "Dasar keparat, berani-beraninya kau merusak rencana kami," ucap Xuanmo. Sedangkan Jumu dan Lieshan mengangguk. Dengan cepat ratusan ahli dari 3 pulau naga besar segera berkumpul. Di bawah, auman naga pun bersahutan. Ahli-ahli dari Pulau Naga Timur muncul di belakang Xiaoyan dengan kondisi siap bertarung. Teriakan pecah. Dalam sekejap seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran berubah menjadi jalan buntu yang brutal. Di sisi lain, Xiaoyan dengan mudah merobohkan ahli-ahli di sekitarnya. Namun, perhatiannya tertuju jauh ke depan di ruang kosong, tempat 3 Raja Naga bertarung melawan Ziyan. Situasi di sana menyayat hati Xiaoyan melihat Ziyan kelelahan dan terdesak. Tanpa basa-basi, Xiaoyan mengambil keputusan cepat, menyuruh Yao Ming untuk membantu 2 tetua suku Naga Timur, sementara ia segera bergegas membantu Ziyan. Sayap tulang besar berwarna hijau merah terentang membuat Xiaoyan melesat secepat kilat. Melihat ini, Xuanmo, Jumu, dan Lishan segera mencoba mengejar. Tetapi Yao Ming dan 2 tetua lain sigap memblokir mereka. Xiaoyan yang kini meluncur menuju pertarungan paling krusial, berteriak mengatakan, "3 Raja Naga yang hebat, aku ingin lihat betapa menakutkannya kalian semua." Di sisi lain, di ruang kosong, Ziyan yang kini dewasa dan memikat menahan serangan mendadak Raja Naga Barat. "Kau terlalu naif melawan kami bertiga sendirian," ujar Raja Naga Barat sambil tertawa. Mendengar ejekan itu, Ziyan membalas ejekan itu, mengatakan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang berdosa di suku ini, memanfaatkan hilangnya ayahnya untuk memisahkan suku naga. Raja Naga Utara yang dikenal paling licik tersenyum lembut membalas kata-kata Ziyan. "Karena keponakan Ziyan sangat keras kepala, kami hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Mari serang bersama." Tepat saat ketiganya bersiap menyerang, teriakan ledakan terdengar. Jari musim semi kuning. Serangan itu memaksa ketiga Raja Naga menghancurkannya. Seketika mata es mereka tertuju pada penyerang tak terduga, yaitu Xiaoyan. Melihat Xiaoyan muncul di tengah pertempuran, Ziyan lantas bertanya, "Xiaoyan, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak cocok melawan mereka. Tarik diri sekarang." Seru Ziyan terkejut dan khawatir. Namun Xiaoyan mengabaikannya. Malah Xiaoyan balik bertanya, "Berapa lama yang kamu butuhkan?"
Dia tahu bahwa Xian sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelasnya, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Xian menggigit bibirnya, lalu menjawab 10 menit. "Serahkan padaku," balas Xiaoyan dengan lembut. Raja Naga Utara yang berhati-hati segera memerintahkan, "Jangan tunda lagi, kita bertiga serang bersama." Menyadari perbedaan kekuatan, Xiaoyan segera mengubah segel tangannya, sehingga kekuatan spiritualnya melonjak, berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sontak sosok itu membuka mulutnya, melepaskan riak aneh dan menakutkan. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan spiritual ini adalah kelemahan magical beast seperti mereka. Membuat 3 Raja Naga mengeluarkan suara teredam sehingga wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat, memuntahkan darah segar karena pikiran mereka terasa seperti diiris. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyan hanya menyeringai dan segel tangannya berubah lagi. Hal itu membuat mata Raja Naga Utara menciut. Ia berbalik dan melihat Xiaoyan yang lain telah muncul beberapa meter di belakangnya. Xiaoyan itu memegang teratai pemusnah api 5 warna, teratai api yang terdiri dari 5 warna berbeda, meledak seperti kembang api. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu alam kosong, membuat Xiaoyan cepat mundur sambil menelan pil obat. Ia telah melepaskan serangan kombinasi terkuatnya. Namun, tebakannya benar, tubuh naga Void kuno luar biasa tangguh. Saat badai api bergetar, 3 Raja Naga berubah menjadi bentuk aslinya, dengan paksa berlari keluar. Mereka belum mati, tapi kondisi mereka sangat menyedihkan. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Raja Naga Utara mengancam Xiaoyan lantas berkata, "Bajingan kecil, raja ini akan memastikan kau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Tiba-tiba 3 pilar cahaya selebar 1000 kaki, serangan gabungan mereka meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat serangan gabungan mereka, Xiaoyan bereaksi gila. Lantas ia mengeluarkan 4 kelompok api surgawi dan membentuk piringan api setinggi 1000 kaki. Angry Buddha Reincarnation. Pilar-pilar cahaya itu bertabrakan, membuat Xiaoyan memuntahkan darah segar, namun serangan itu dipantulkan. 3 pilar cahaya yang dipantulkan menghantam kembali tubuh 3 Raja Naga, memperburuk luka mereka. Raja Naga Utara yang tak terima segera memimpin serangan balasan. "Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika ingin membunuhku," ucap Xiaoyan sambil menahan rasa sakit. Ia kembali melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning untuk kedua kalinya. Raja Naga Utara yang pertama pulih. Dengan segera tubuhnya berubah menjadi sosok manusia dan ia muncul di depan Xiaoyan melayangkan pukulan ganas ke dada. Darah segar dimuntahkan. Dada Xiaoyan sedikit cekung tapi ia menyeringai liar. Teratai api 4 warna muncul dan menghantam Raja Naga Utara, membuat ia terlempar dan memuntahkan darah. Meskipun bagian dalam tubuhnya hancur, Xiaoyan menahan rasa sakit itu. Namun, 2 sosok cahaya lainnya, Raja Naga Selatan dan Barat, datang menyerang dengan niat membunuh yang mengguncang bumi. Raja Naga Selatan mengubah lengannya menjadi cakar naga raksasa yang dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Pada saat mematikan ini, garis darah aneh yang tersembunyi di dada Xiaoyan mulai mengalir keluar. Kekuatannya yang habis total tiba-tiba kembali bahkan menjadi lebih kuat. Tepat saat ia bersiap menghindar, cahaya keemasan terang melintas di matanya, membuat lengan Raja Naga Selatan terpotong. Ketika Xiaoyan menoleh, dirinya melihat sosok Xian perlahan berjalan di udara, membawa pedang emas seperti cairan mengalir melalui tangannya, memancarkan kekuatan penghancur. Sebuah suara dingin yang misterius menyebar dengan tekanan. "Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kamu berani menyentuhnya." Raja Naga Selatan dan Barat gemetar ketakutan melihat pedang emas di tangan Xian, lantas berkata, "Pedang pembunuh naga?" Mereka benar-benar tercengang pada saat itu. Kaisar Naga benar-benar telah memanggil pedang pembunuh naga. Jelas siapa Kaisar Naga itu, kalian harus berhenti bersikap keras kepala. Teriak tetua pertama Pulau Naga Timur dengan penuh semangat. Mendengar ini, banyak prajurit musuh segera berlutut, tidak mampu menahan tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari pedang pembunuh naga.
Mata ungu Ziyan dingin dan acuh tak acuh mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah Raja Naga Barat, membuat pertahanan sisik naga itu terbelah seperti tahu. Saat itu, pekikan menyedihkan Raja Naga Barat terdengar. Satu tebasan hampir merenggut nyawanya. Ziyan berjalan melewati Xiaoyan dengan matanya dingin. Ia mengangkat pedang pembunuh naga lagi, namun saat pedang itu menebas, Xiaoyan melihat seikat kecil rambut ungu panjang Ziyan berubah menjadi putih keabu-abuan. Rupa-rupanya pedang pembunuh naga ini telah menghabiskan tenaga hidup Ziyan. Di sisi lain, Raja Naga Barat dan Selatan yang terluka parah memuntahkan darah emas pucat untuk melindungi dirinya, namun loneng pertahanan mereka meledak sehingga riak yang tersisa memotong satu kaki dari masing-masing Raja Naga. Apa menurutmu pengkhianat layak melepaskan kekuatan Kaisar Naga? Senyum dingin muncul di wajah Ziyan. Saat ia mengangkat pedang untuk tebasan terakhir, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan seteguk darah emas gelap keluar dari mulutnya. Memanfaatkan hal itu, Raja Naga Utara dengan sisa kekuatannya segera meraih bahu keduanya dan menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan. Hal itu sontak membuat kelompok Xuanmo di Pulau Naga Timur membeku, lalu melarikan diri ke segala arah. Di sisi lain, Xiaoyan menatap pedang di tangan Ziyan, menarik napas dingin sembari berkata, "Sungguh pedang yang menakutkan." Pedang pembunuh naga bergetar dan tersebar. Seteguk darah segar keluar dari mulut Ziyan dan tubuhnya mulai turun perlahan. Melihat Ziyan yang kondisinya lemah, Xiaoyan segera menangkapnya. Hatinya sakit melihat wajah Ziyan yang sangat pucat, sembari ia memeluk Ziyan dan duduk di udara. Perang besar Pulau Naga Timur berakhir dengan kemenangan. Kelompok tetua pertama Pulau Naga Timur segera terbang mendekat, lantas memanggil dengan hormat, "Kaisar Naga." "Pulau Naga baik-baik saja," lapor tetua pertama. "Banyak yang melarikan diri, tapi cukup banyak yang memilih untuk tetap tinggal." Menyauti tanggapan itu, Ziyan berkata, "Baik, Raja Naga Barat dan Selatan telah kupotong anggota tubuhnya. Kekuatan mereka pasti berkurang. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan menyelesaikan penyatuan," ujar Ziyan dengan nada tegas. Setelah para tetua pergi, Ziyan menoleh ke Xiaoyan. "Kaisar Naga, itu topi yang sangat besar untuk dipakai," keluh Xiaoyan. "Ini tidak seperti aku mengudara di depanmu." Ziyan terkekeh. Ia mendekat, senyum jahat muncul di wajahnya. "Aku sering melihatmu menatap kakak Cailin di masa lalu. Apa kamu tidak suka penampilan ini?" Mendengar perkataan itu, wajah Xiaoyan memerah. Ziyan lalu berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak kali ini. Jika kau tidak menahan ketiga Raja Naga dan melukai mereka, pedang pembunuh nagaku yang belum dewasa ini tidak akan mampu memberikan pencegahan seperti itu," ucap Ziyan. "Tidak perlu berterima kasih padaku," balas Xiaoyan. Saat ia mencoba kembali ke pulau, tiba-tiba gelombang rasa sakit hebat dari meridiannya muncul. Melihat hal itu, Ziyan lantas berkata, "Sudah bertahun-tahun, tapi kau masih ingin tampil kuat. Kau harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur," kata Ziyan. Tak berselang lama, Ziyan membantunya dengan lengan lembutnya bersentuhan dengan kulit Xiaoyan saat mereka terbang menuju Pulau Naga. Di ruangan tersembunyi, Xiaoyan mengundurkan diri untuk memulihkan diri. 10 hari berlalu, luka serius di tubuhnya berangsur pulih. Namun, di dalam tubuhnya, sulur darah ungu merah mengalir keluar dari hatinya. Darah ini yang memiliki suhu menakutkan, memurnikan, dan memulihkan meridian dan otot Xiaoyan, memberinya perasaan misterius seperti terlahir kembali. Xiaoyan tidak mengerti mengapa kekuatan garis darah yang baru terbentuk ini bertindak secara otomatis, tetapi ia membiarkannya. Ia perlahan memasuki kondisi seperti tertidur, membiarkan proses ini bekerja tanpa lelah. Dalam tidur lelap ini, auranya perlahan naik. 这可不是寻常龙灵翼，而是最高等级的龙皇。